Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan edisi rekam misteri yang sama-sama akan kita dengarkan kisahnya malam hari ini adalah kiriman dari salah satu teman kita yang ingin disebut namanya sebagai Ali. Dan Ali ini tinggal di sebuah kota yang ada di Pulau Jawa, tapi beliau bilang kalau beliau tidak ingin di-expose gitu ya di mana beliau tinggal, karena memang satu dan lain hal yang nantinya akan berhubungan dengan cerita yang akan sama-sama kita dengarkan. Jadi memang beliau ingin terjaga privasinya. Dan disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari teman-teman kita yang ada di luar sana yang mengirimkan cerita horor mereka melalui email yang ada di description box. Jadi kalau kalian juga ingin ikut mengirimkan kisah kalian bisa mengirimkan cerita-cerita kalian itu, dan nantinya kalau misalkan cerita kalian terpilih, kita akan sama-sama mendengarkan dalam edisi rekam misteri. Dan untuk memulai kisah ini, saya akan sedikit membahas bagaimana latar belakang si Ali ya ketika dulu dia ada di kampung. Jadi kalau kata si Ali, ketika dia kecil, dia lahir, dia besar tuh memang dia ada di sebuah kota yang ada di Pulau Sumatera. Tapi kemudian ketika dia sudah lulus SMA, karena memang secara finansial keluarganya tidak bisa menguliahkan si Ali juga tidak kunjung dapat kerjaan di kampung halamannya tersebut. Pada akhirnya si Ali ini memutuskanlah untuk merantau. Dan merantaunya si Ali ini dibantu oleh sang paman. Kita sebut saja nama pamannya adalah Pak Soleh ya. Jadi Pak Soleh ini sudah terlebih dahulu memiliki karir sebagai seorang cleaning service di sebuah rumah sakit yang cukup besar bisa dikatakan yang ada di Pulau Jawa. Jadi pada saat itu Ali dan Pak Soleh ini sempat ketemuan lah di kampung halaman, tempat di mana si Ali ini lahir dan dibesarkan ya. Dan pada saat ketemu itu si Ali memang sempat bertanya kepada pamannya, kira-kira ada lowongan pekerjaan gak sih paman gitu, daripada saya nganggur di sini. Dan pada saat itu mungkin memang sudah jadi rezekinya Ali, karena di rumah sakit tempat di mana Pak Soleh ini bekerja memang sedang membutuhkan seorang tenaga pekerja baru yang memang sama-sama menjadi cleaning service. Dan waktu itu kalau kata Ali, dia nggak mempermasalahkan ya pekerjaan apapun itu, yang penting kan halal dan dia bisa melakukannya. Jadi memang ketika kesempatan tersebut ada di depan mata dia, akhirnya Ali ini memang memutuskan untuk pergi merantau ke salah satu kota yang ada di Pulau Jawa tersebut bersama pamannya. Dan long to short, singkat cerita, ketika si Ali ini sudah bekerja di kota tersebut bersama pamannya ya, sebenarnya kehidupan Ali ini ya lancar-lancar aja, lurus-lurus aja. Tapi berjalan 8 bulan kemudian, Ali ini bilang dia mulai keranjingan judi online ya. Nah, ini jangan kalian tiru. Jadi kalau menurut Ali mungkin dia mendapat pergaulan yang kurang baik pada saat itu ya, dimana dia diperkenalkan dengan yang namanya judi online. Dia mulai ikut-ikutan, sekali dua kali dia merasa, oh saya menang gitu ya, saya dapat uang dari sana. Pada akhirnya si Ali ini selalu menggunakan semua uangnya untuk bermain judi online tersebut. Dan karena kebiasaan buruknya si Ali itulah akhirnya sistem keuangannya si Ali ini jadi berantakan. Jadi semua gajinya pada saat itu mau nggak mau habis nggak karuan gara-gara dia kalah judi online. Dan karena memang pada saat itu gajinya habis nggak karuan, otomatis kan dia membayar kos-kosan itu jadi nunggak. Intinya pada saat itu si Ali ini meskipun gajiannya udah nggak bisa digunain apa-apa lagi. Karena bukan hanya kos-kosannya yang nunggak, dia juga banyak utang sama teman-teman yang ada di sekitarnya. Bahkan Ali bilang ya, pada saat itu ketika dia melewati masa-masa krisis keuangan tersebut, untuk makan pun dia tuh sampai harus numpang di rumah Pak Soleh. Karena memang kan jarak dari rumah kontrakannya si Pak Soleh dengan tempat kos-kosannya si Ali ini nggak terlalu jauh. Dan sebenarnya kalau urusan makan, si Ali ini kayak masih tebel muka lah ya kalau misalkan mau numpang di rumah pamannya gitu, walaupun itu setiap hari. Tapi kalau misalkan mau minta uang sama pamannya untuk membayarkan tunggakan uang kos-kosannya dia, Ali bilang pada saat itu dia kayak apa ya, ibaratnya gini loh, dia udah ditolong dan dia nggak mau dikasih hati, mintanya jantung gitu. Jadi dia masih ada tahu malunya sedikit di sana. Dan Ali ini sama sekali tidak cerita pada pamannya kalau saat itu dia sedang kesulitan uang. Dan di dalam proses si Ali ini menghadapi kesulitan tersebut di dalam kehidupannya ya, di suatu hari yang tidak pernah Ali bayangkan akan terjadi dalam kehidupannya. Ali ingat benar kalau waktu itu adalah hari Selasa, ba'da Isya ya. Si Ali ini kan waktu dia kerja, itu dia sholat
isya dulu di musola yang ada di rumah sakit. Dan kalau kata Ali, waktu itu musola dari rumah sakit tersebut letaknya agak di luar dari bangunan inti rumah sakit. Jadi kan itu khusus musola yang dipakai oleh para karyawan yang ada di sana. Dan kalau misalkan kita mau berjalan ke arah musola, itu otomatis kita harus melewati bagian depan dari UGD. Dan kejadiannya ini tidak terjadi ketika si Ali hendak sholat atau sedang sholat ya. Tapi kemudian ketika si Ali ini sudah selesai sholat isya, kemudian kan dia berjalan ya, pengen kembali ke ruangan dalam tempat dimana cleaning service itu berkumpul waktu itu untuk berganti shift. Nah, kata Ali ketika dia berjalan melewati bagian depan dari UGD, dia kemudian melihat ada rombongan ambulans yang datang. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang aneh bagi Ali ketika dia sudah bekerja di sana selama 8 bulan. Dia udah biasa mendengar sirine ambulans, melihat korban-korban yang datang. Tapi entah kenapa di malam hari itu ketika ada seorang korban perempuan yang Ali lihat, itu diturunkan dari mobil ambulans, kemudian dimasukkan ke dalam UGD. Ali ini nggak tahu kenapa pandangannya tertuju terus sama perempuan tersebut. Bukan karena dia cantik atau karena kondisinya mengenaskan atau apa. Enggak, kata Ali. Sebenarnya ya so-so aja lah. Dia sering melihat korban yang jauh lebih parah dari itu sebenarnya, yang lebih berdarah-darah, yang lebih mengenaskan gitu. Tapi nggak tahu kenapa si Ali waktu itu hanya ingin memperhatikan aja. Dan waktu itu si Ali sampai berhenti langkahnya sambil dia ngeliatin ketika korban itu turun dari ambulans kemudian masuk ke dalam pintu UGD di rumah sakit itu. Dan perlu diingat pada saat itu si Ali ini sedang mendapatkan tugas shift malam ya untuk membersihkan area rumah sakit. Jadi waktu itu kalau kata Ali di rumah sakit tersebut, karena memang rumah sakitnya cukup luas kan, setiap shift itu terdiri dari 6 orang, tapi 2 orang itu dipisahkan di berbagai selasar mata angin. Maksudnya ada yang di selasar utara, selasar timur, selasar selatan gitu. Jadi mereka ini benar-benar harus fokus dengan pekerjaan mereka, nggak perlu nyampur kemana-mana. Dan kalau kata Ali, memang sejak awal ketika dia bekerja di rumah sakit tersebut, dia selalu mendapatkan tugas di bagian selasar timur. Selasar timur itu jadi terdiri dari semacam ruang tunggu, tapi ruang tunggu di bagian kayak ruangan kemoterapi, kemudian ada ruangan ronsen, kemudian lurus sedikit paling pojok itu ada kamar mayat. Dan shift malam itu biasanya akan dimulai sekitar jam 8-an kalau kata si Ali. Cuma kadang istilahnya molor gitu, tergantung sama gimana mulai sepinya rumah sakit atau mulai jam berapa nih dokter-dokter yang biasanya sampai malam di rumah sakit itu pulang gitu. Dan waktu itu karena memang si Ali ini berpikirnya dia kalau bebersih tuh enaknya kalau udah semua tuh ruangan udah kosong gitu. Jadi dia ngerasa leluasa kan kalau mau bebersih. Jadi agak ngaret lah memang. Tapi waktu itu si Ali tetap berada di rumah sakit ya, dia standby sewaktu-waktu kalau misalkan ada bagian perawat atau bagian dokter yang ingin meminta bantuan dia untuk membersihkan ruangan tertentu. Tapi biasanya pekerja shift malam yang molor gitu ya, waktunya agak ngaret dengan jam sesuai jadwal mereka membersihkan itu bukan hanya Ali sendiri, jadi satpam-satpam yang memang kebagian shift malam gitu ya. Itu ada beberapa dan biasanya mereka ngumpul, ngariung gitu, ngobrol jadi satu. Dan tempat yang biasa mereka gunakan untuk nongkrong pada saat itu adalah di sebuah selasar yang utamanya ada di selasar tempat di mana si Ali ini bertugas, yaitu selasar timur. Karena memang selasar timur ini adalah tempat yang bisa dibilang paling sepi dari berbagai macam selasar yang ada di rumah sakit tersebut. Karena kan di selasar timur itu ada kamar jenazah ya. Dan di bagian selasar timur itu juga ada beberapa ruangan yang jarang dikunjungi oleh istilahnya sama pasien-pasien yang nggak terlalu membutuhkan pertolongan yang agak berat. Jadi memang pada saat itu image-nya selasar timur ini memang agak menyeramkan. Tapi kalau buat mereka yang nongkrong ya itu justru menjadi tempat yang sangat menyenangkan karena mereka bisa bebas ngobrol apa aja di sana, bisa ngopi, bisa ngerokok. Dan kata Ali pada malam hari itu dia juga ditemani oleh salah seorang cleaning service lainnya yang mendapatkan jadwal shift yang sama dengan dia dan bekerja di selasar yang sama juga dengan dia. Jadi memang sudah lumayan bestie lah mereka berdua. Sebut saja di sini namanya adalah Sony. Jadi malam itu sekitar jam 11 ada si Ali, Sony dan ada 2 satpam lainnya yang sama-sama nongkrong di selasar timur ya. Jadi kalau mau digambarkan secara lebih detail ya, tempat mereka nongkrong itu berada di tengah-tengah antara selasar menuju kamar jenazah sama selasar yang menuju ke ruangan ronsen. Dan waktu mereka sama-sama nongkrong di sana, itu kalau kata Ali ya mereka biasalah ngobrolin segala sesuatu yang pada hari itu terjadi di rumah sakit. Ya kadang juga mereka mengobrolkan segala sesuatu yang nggak penting sebenarnya. Mereka ngerokok, mereka ngopi-ngopi, makan kacang. Karena ketika mereka bekerja kan mereka dilarang untuk ngerokok. Kemudian beberapa lama mereka ngobrol gitu ya, bercerita, ketawa-ketawa. Si
si Ali ini melihat ada beberapa orang perawat. Jadi ada 2 orang perawat perempuan dan 1 orang perawat laki-laki. Waktu itu datang menghampiri tempat mereka berada, tapi waktu itu mereka ini membawa sebuah bed. Kalian tahu kan bed yang didorong itu loh kalau di rumah sakit ya. Dan di atas bed tersebut ada sesosok jenazah. Kenapa si Ali tahu itu adalah jenazah? Karena memang sosok itu ditutupi dengan selimut putih gitu ya, keseluruhan badannya dari kaki sampai kepala. Dan waktu itu karena si Ali ini duduknya agak di bagian tengah-tengah jalan, otomatis ketika melihat bed tersebut didorong, si Ali ini kan berdiri dong supaya tidak menghalangi jalan. Dan di sana sempat terjadi beberapa percakapan antara 2 satpam yang ikut nongkrong dengan mereka malam hari itu dengan perawat yang sedang membawa bed tersebut. Dan perlu digarisbawahi bahwa di sini si Ali sama sekali nggak ikut nimbrung dalam percakapan tersebut, melainkan dia hanya mendengarkan saja. Waktu itu ada salah seorang satpam yang kita sebut saja namanya adalah Andi. Itu ya sekedar basa-basi aja sih sebenarnya sama perawat yang lewat di depan mereka, karena bagaimanapun kan semua yang bekerja di rumah sakit itu kan ya saling kenal satu sama lain. Jadi waktu itu satpam Andi ini bertanya kepada perawat tersebut, ini korban baru. Dan perawat tersebut sempat berhenti sebentar nih di antara rombongan itu kan. Jadi perawat itu kemudian menjawab, iya korban baru, korban tabrak lari tadi sore, keluarganya belum ketemu, jadi terpaksa harus disimpan di sini dulu. Dan lagi-lagi Ali bilang, nggak tahu kenapa dia tuh kayak pengen terus ngeliatin sosok jenazah tersebut ya. Padahal dia kan nggak tahu juga itu jenazah rupanya seperti apa, laki-laki atau perempuan. Karena memang kan badannya ditutup secara keseluruhan kan jenazahnya. Dan percakapan singkat tersebut selesai lah sudah gitu ya. Para perawat tadi membawa jenazah itu masuk ke dalam kamar mayat gitu. Kemudian Ali dan juga teman-teman yang pada saat itu nongkrongnya kembali ngumpul sambil ngobrol-ngobrol. Dan ketika mereka ini asik ngobrol, si Ali juga nggak tahu bagaimana prosesnya karena dia juga nggak terlalu nggak terlalu memperhatikan si satpam Andi. Waktu itu satpam Andi ini posisinya lagi nengok ke arah lantai yang gak jauh dari tempat mereka duduk-duduk. Dan pada saat itu sambil menunjuk ke arah lantai itu ya, satpam Andi itu bilang gini, itu ada beberapa ceceran darah, mungkin tadi bekas korban yang dibawa ke kamar jenazah. Dan waktu itu satpam lainnya, kalian ingat kan ada 2 satpam ya yang ikut gabung nongkrong sama si Ali, sebut saja namanya Ari. Nah satpam Ari ini bilang, kok udah meninggal darahnya masih keluar aja ya gitu. Dan pada saat itu satpam Andi ini menjawab ya, mungkin ada luka terbuka di tubuh jenazah dan belum sempat ditutup. Dan lagi-lagi si Ali ini sama sekali nggak ikut dalam percakapan tersebut. Jadi setiap kali ada percakapan yang menuju ke arah sana, si Ali ini kayak diem aja gitu. Tapi dia mendengarkan dengan baik ya, jadi dia bisa mengingat. Dan gak lama dari situ, akhirnya mereka ini memutuskan untuk mulailah melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Karena dinilai tempat tersebut udah lumayan sepi gitu kan. Dan mereka juga udah lumayan lama juga mengulur waktu untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Jadi pada saat itu sekitar jam 11.30 malam, para satpam tadi baliklah ke posnya mereka, begitu juga dengan Ali dan juga Sony. Karena kan pada malam hari itu mereka bertugas untuk membersihkan seluruh ruangan yang ada sepanjang Selasar Timur tersebut. Dan sebelum pergi memang Satpam Andi ini sudah sempat mengingatkan Ali untuk membersihkan bercak darah yang ada di lantai tadi. Dan waktu itu Ali mengangguk ya, karena memang bagi Ali untuk membersihkan sisa-sisa darah seperti itu bukan sesuatu yang aneh lah ya, apalagi dia bekerja di rumah sakit. Tapi terlepas dari itu semua, terlepas sudah sering sekali si Ali ini membersihkan ceceran darah, entah itu di kamar mayat, entah itu di ruang UGD, atau dimanapun lah di bagian yang ada di rumah sakit tersebut. Entah kenapa malam hari itu ketika dia mau ngepel sisa-sisa tetesan darah yang ada di lantai itu, si Ali ini kan sempat ngeliatin gitu ya tetesan darah itu, sampai dia sempat ngitung jumlah tetesan yang ada di lantai itu, jumlahnya ada 13 bercak. Dan ketika melihat sampai menghitung total jumlah dari bercak darah tersebut, si Alin nggak tahu kenapa dia ngerasa merinding aja. Dan dia nggak biasanya merasa seperti itu loh ya. Dan kalau kata Ali waktu itu si Sony ini sempatlah berusaha untuk menghindar gitu supaya dia nggak disuruh sama si Ali untuk membersihkan lantai yang ada darahnya tersebut. Jadi waktu itu si Sony sebelum si Ali ini minta tolong gitu ya sama dia, si Sony ini sudah lebih dahulu izin sama si Ali kalau dia ingin membersihkan lantai 2 terlebih dahulu. Dan seperti biasanya Sony dan Ali ini memang selalu berjanji kalau mereka akan bertemu nanti istirahat bareng-bareng gitu ya di sebuah ruangan yang ada di bagian tengah gitu dari rumah sakit tersebut. Jadi kan Selasar tersebut kan terbagi besar gitu ya. Di tengah-tengah itu kan kayak ruangan resepsionis. Nah di samping dari ruangan resepsionis itu ada ruangan khusus staff yang kalau misalkan ketika malam hari itu kan kosong tuh ruangan ngumpul di sana. Ruangan tersebut lah yang pada akhirnya dijadikan
oleh si Sony dan juga si Ali untuk beristirahat, karena di sana kan ada kulkas mini, ada televisi juga yang memang dibebaskan oleh pihak rumah sakit untuk digunakan oleh para karyawan yang kerja di shift malam. Dan tanpa berpikiran yang macam-macam, si Ali ini langsung membawa lapelnya pada waktu itu menuju ke tempat di mana ceceran darah tadi berada. Dan memang seperti biasanya kalau kata Ali, setiap kali dia membersihkan ceceran darah khususnya ya di lantai, itu dia akan menggunakan sebuah cairan tertentu agar darah tersebut bisa hilang bekasnya dan juga tidak meninggalkan bau amis. Dan pada saat itu ya udah si Ali mengepel lantainya gitu ya dengan sangat serius sampai kemudian bercak darah yang ada di sana benar-benar hilang sepenuhnya. Dan kata Ali, ketika dia mengepel darah itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba aja dia kepikiran lagi dengan korban yang sebelumnya dia lihat berada di UGD. Jadi waktu selesai dia sholat isya itu loh, kalian inget kan yang dia ngeliat ada korban diturunin dari ambulans perempuan. Nah waktu itu si Ali keinget lagi tuh sama korban itu. Dan waktu itu nggak tahu kenapa si Ali ini kayak menghubung-hubungkan aja. Dia bertanya-tanya apakah korban yang sebelumnya dia lihat di UGD tadi itu adalah korban yang kemudian meninggal dunia dan jenazahnya baru saja dimasukkan ke kamar mayat. Dan kalau memang itu benar, otomatis jenazah yang baru saja dimasukkan ke kamar mayat itu adalah sosoknya perempuan ya, udah pasti. Karena kan yang dilihat oleh si Ali di UGD waktu itu adalah perempuan. Karena menurut Ali pada hari itu tidak banyak korban yang datang menggunakan ambulans. Tidak banyak juga yang datang ke UGD dan tidak ada ambulans yang membawa mayat. Itulah kenapa si Ali berpikir bahwasanya ada salah satu korban dari UGD yang kemudian meninggal dunia. Dan entah bagaimana ceritanya, kata Ali, ketika dia lagi ngepel, ya lagi serius ngepel gitu. Dia juga lagi, ya nggak tahu lah kenapa pikirannya harus tertuju pada korban perempuan tersebut. Kalian ngebayangin kalian lagi ngepel, lagi mikirin sesuatu. Pasti kan kayak rada bengong gitu ya. Nah ketika dalam posisi tersebut, si Ali ini tiba-tiba aja ngerasa kayak ada angin lewat di belakangnya. Jadi kayak wush gitu. Dan anginnya tuh bukan kayak angin yang tertiup gitu, bukan. Jadi bener-bener kayak berhembus di belakangnya terus lewat gitu aja. Arahnya dari kanan ke kiri, which is ke arah kiri itu adalah lorong yang menuju ke kamar jenazah. Dan pada saat Ali merasakan hal tersebut, dia sempat berhenti mengepel. Jadi dia berhenti, kemudian dia celingak-celinguk. Dia nengok nih, nyari apa yang lewat di belakang saya barusan. Dia berpikirnya itu adalah Sony gitu. Karena anginnya tuh kerasa banget kayak orang lewat. Bahkan waktu itu untuk memastikan, si Ali ini sempat manggil kan, Sony, ya. Cuman gak ada jawaban sama sekali. Tapi sampai di titik ini kata Ali ya dia gak berpikiran macam-macam. Karena menurut Ali hal-hal seperti itu udah sering dia rasakan di rumah sakit tersebut. Jadi gangguan-gangguan kecil semacam itu ya sudah biasalah dirasakan oleh si Ali. Dan sebenarnya di sini nggak ada kejadian hal yang macam-macam lagi gitu ya kepada si diri Ali. Ali juga sudah menyelesaikan berbagai tugasnya waktu itu, membersihkan selasar bagian ruang tunggu, kemudian membersihkan ruang ronsen, terasnya ya. Dia juga membersihkan beberapa WC yang ada sepanjang lorong tersebut dan nggak ada sama sekali gangguan yang dirasakan oleh si Ali. Dan setelah selesai melakukan semua tugasnya, si Ali ini sebenarnya niatnya sudah pengen kembali ke ruangan tempat di mana dia dan juga si Sony ini sudah berjanji akan bertemu dan beristirahat ya. Ali bahkan pada saat itu sudah pergi menuju ke ruangan tersebut, udah separuh jalan nih, tapi ketika separuh jalan dia baru keinget bahwa gudang tempat di mana dia bisa biasanya menyimpan kayak peralatan-peralatan untuk bebersih itu lupa dia kunci. Dan biasanya kalau dia lupa kunci, nantinya dia akan dimarahin nih sama orang yang kedapetan shift pagi besoknya karena dinilai ya ceroboh lah, kurang teliti lah segala macam. Jadi pada saat itu si Ali memutuskan ya udahlah saya balik lagi aja sebentar ke sana untuk ngunci ruangan gudang. Dan lagi-lagi tidak ada yang aneh sama sekali ya ketika si Ali ini kemudian datang ke selasar timur lagi, kemudian dia mengunci pintu gudang tersebut sampai kemudian dia masukkan kuncinya ke dalam saku seragamnya dia. Nah kemudian barulah terjadi sesuatu yang menurut si Ali ini agak aneh ketika dia sudah mulai berbalik badan pengen menuju ke ruangan sebelumnya, ketika dia pengen balik untuk istirahat ya. Jadi pada saat itu di tengah suasana yang benar-benar hening ya, jadi kayak suara angin pun udah nggak ada sama sekali, suara jangkrik juga nggak ada. Otomatis si Ali ini bisa mendengar dengan amat jelas. Waktu si Ali membalikkan badan, dan dia mendengar seperti ada suara pintu yang dibuka lalu ditutup. Jadi kayak cekrek, nyau, bruk gitu ya. Dan suara pintu tersebut terdengar dari arah ruangan jenazah. Dan sebagai gambaran kalian ya, ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Ali mengenai denah kamar jenazah yang ada di rumah sakit itu. Jadi di dalam ruangan jenazah tersebut ada sebuah ruangan kecil yang biasanya akan digunakan oleh dokter koas yang baru gitu ya untuk jaga malam di ruangan jenazah. Dan saya juga baru tahu bahasanya di beberapa rumah sakit di kamar jenazahnya tuh sebenarnya ada yang nunggu juga orang gitu ya untuk jaga shift malam. Jadi gini loh, misalkan
misalkan ini ruangan kotak ya, ruangan kotak. Kamar jenazah itu terdiri dari 2 pintu. Jadi pintu paling luar, kalau kita masuk dari pintu paling luar tersebut, disitulah di bagian paling depan ada ruangan kecil untuk si orang yang menjaga malam. Dan setelah di ruangan tersebut, agak mundur lagi itu ada 1 pintu kecil. Jadi di situ ada 2 pintu ya, kalian harus ingat. Dan suara pintu yang didengar oleh si Ali pada saat itu sepertinya adalah suara pintu yang kedua, karena suara pintunya adalah pintu kayu. Sedangkan kalau pintu pertama kamar jenazah kan itu pintunya yang kalau misalkan kita dorong ketika ketutup nggak ada bunyinya. Dan karena memang si Ali ini sudah sering keluar masuk kamar jenazah untuk membersihkan, untuk membantu dokter-dokter yang praktek di sana, otomatis kan suara pintu tersebut tidak asing ya bagi si Ali. Jadi waktu itu si Ali langsung bisa menebak, oh pintu kamar jenazah yang kedua nih yang dibuka dan ditutup. Dan waktu itu si Ali ini nggak berpikiran macam-macam, karena kan seperti yang kita dengar tadi, seperti biasanya memang selalu ada dokter yang jaga malam di kamar jenazah itu. Dan memang pada hari itu si Ali ini nggak tahu apakah dokter yang jaga malam di kamar jenazah tersebut sudah datang atau belum. Tapi yang jelas kalau misalkan ada suara pintu yang tertutup tadi, otomatis harusnya ada orang dong di dalam kamar jenazah itu. Tapi karena memang pada saat itu tugasnya si Ali ini untuk memastikan bahwa keadaan di sekitar tempat dia bekerja itu aman dan tidak ada orang yang iseng gitu kan. Ya ketika dia mendengar suara pintu terbuka, otomatis dia harus memastikan dong apakah keadaan ruangan kamar jenazah pada saat itu memang betul-betul aman. Jadi waktu itu si Ali ini memutuskan untuk ngecek lah sebentar. Dan pada saat itu si Ali ini berjalannya sampai mengendap-endap ya. Walaupun memang secara logika kalau kata Ali ya buat apa sih ada orang iseng masuk ke kamar jenazah. Orang aja menghindar untuk datang ke Selasar Timur karena memang suasananya agak anyep dan cukup menyeramkan. Jadi ketika Ali berusaha untuk ngintip ke kamar jenazah, jadi dia ngebuka sedikit pintu utama ya, pintu yang pertama. Dan kata Ali memang pintu pertama dari kamar jenazah tersebut tidak pernah dikunci karena memang kan setiap malam selalu ada yang jaga. Jadi dia ngintip lah dari sana. Dia belum masuk ya, posisinya baru ngebuka terus ngintip. Nah ketika si Ali ngintip, itu pintu yang kedua dari kamar jenazah tersebut ada celah. Dia nggak terbuka lebar, tapi ada sedikit celah yang bisa kelihatan dari luar nih, dari tempat si Ali berdiri. Dan waktu itu si Ali agak heran, karena menurut Ali prosedurnya pada saat itu, siapapun yang baru saja masuk ataupun keluar dari dalam kamar jenazah, pintu kedua itu harus tertutup rapat. Karena kan di situ ya ada berbagai macam obat-obatan untuk pengawetan jenazah, ada berbagai macam kondisi jenazah yang mungkin sudah ada yang mengeluarkan bau yang tidak sedap atau bagaimanalah. Pokoknya prosedurnya pintunya itu harus tertutup rapat. Dan ketika kemudian si Ali melihat pintu kedua itu tidak tertutup rapat, otomatis jiwa perfeksionis ya si Ali kan langsung keluar ya. Maksudnya kayak, ini siapa sih? Kok nggak ditutup pintunya? Karena si Ali ini selalu karena menurut Ali, semisal ada yang melakukan kesalahan seperti itu, entah itu dokter praktek, entah itu dokter jaga, ujung-ujungnya yang disalahin itu pasti mereka. Pasti si cleaning service yang mendapatkan shift ketika kecerobohan tersebut terjadi. Dan sambil agak sedikit dongkol karena ngerasa kayak dikerjain lagi nih gitu kan, seharusnya gue udah balik ke ruangan istirahat gitu, sekarang gue harus memastikan ngunci-ngunci pintu lagi gitu kan. Si Ali agak ngedumel lah pada saat itu. Dia masuklah ke kamar jenazah, niatnya pengen nutup pintu kedua. Tapi ketika kemudian si Ali ini sampai di depan pintu kedua, dia pengen nutup nih. Lagi-lagi nggak tahu kenapa matanya itu menemukan sebuah pemandangan yang pada saat itu membuat si Ali ini kayak sempat tertegun sebentar. Jadi waktu itu kalau menurut Ali, dia berdiri nih ya di depan pintu kedua, itu jarak 2 bed gitu ya, ada jenazah. Kan kalau jenazah itu biasanya dia kalau ditidurin itu kan tangannya tertelungkup gitu ya, kemudian ditutup sama selimut. Nah waktu itu kalau kata Ali, ada sesosok jenazah di bed kedua dari kanannya, berarti tangannya itu, tangan sebelah kirinya itu jatuh lunglai gitu di bawah bed. Jadi tangannya itu lunglai gitu loh, kalian kebayang lah ya maksudnya. Dan ketika Ali melihat tangan dari jenazah tersebut, dia sudah bisa memastikan bahwasannya itu adalah jenazah perempuan, karena tangan jari-jarinya itu jari perempuan. Dan satu hal yang paling diperhatikan oleh si Ali dari jenazah perempuan tersebut adalah cincin yang masih melingkar di jari manisnya. Dan sebenarnya waktu itu si Ali sempat ngerasa heran ya, karena biasanya setiap ada mayat yang dimasukkan ke dalam kamar mayat gitu ya, kamar jenazah, itu sudah dipastikan kondisinya sudah steril. Maksudnya sudah tidak ada perhiasan lagi di badannya. Tapi nggak tahu kenapa kalau kata si Ali pada saat itu dengan jelas sekali dia melihat jenazah tersebut masih memakai cincinnya. Dan di sini kembali lagi saya mengingatkan kalian bahwasanya Ali ini sedang hidup dalam situasi keuangan yang pada saat itu
susah kan ya, karena dia terjebak dengan judi online. Dia butuh uang untuk membayar biaya kos-kosannya yang menunggak beberapa bulan. Dan ketika Ali kemudian melihat ada cincin yang melingkar di jari dari jenazah tersebut, entah kenapa, entah angin dari mana, intinya pada saat itu membuat si Ali ini kemudian berpikir sesuatu yang sebenarnya dia tahu itu salah, dia tahu itu tidak baik, tapi seolah-olah Ali ini kayak membenarkan perbuatannya yang salah waktu itu. Ya pada akhirnya saat itu dia nekat untuk mengambil cincin yang ada di jari manis dari jenazah perempuan tadi. Dan sekali lagi meskipun Ali tahu bahwa hal tersebut adalah salah, nggak tahu kenapa waktu itu si Ali cuma kepikiran bahwa ya udahlah, nggak ada yang tahu ini gitu. Akhirnya diambillah cincin tersebut oleh si Ali, benar-benar dia lepaskan ya dari jari jenazah tersebut. Kemudian dia juga sempat merapihkan tangan jenazah tadi, dia telungkupkan kembali di atas badannya, dia selimutin lagi, dan cincin itu dia simpan di dalam saku celananya. Jadi waktu itu udah kepikiran sama si Ali bahwa cincin itu akan segera dia jual keesokan harinya, dan uang yang akan dia dapatkan dari hasil penjualan cincin tersebut akan dia gunakan. Dan sebenarnya kalau ditanyakan apakah Ali tuh nggak ngerasa takut gitu ngambil barang dari jenazah yang sudah tidak bernyawa lagi gitu, Ali bilang dia takut, dia gemeteran tangannya pas ngambil cincin tersebut. Bahkan ketika dia ngambil cincin itu ya, dia sempet izin sebenarnya sama si jenazah almarhumah gitu. Waktu itu dia bilang gini, "Mbak, maafin ya cincinnya saya ambil, saya lagi kesulitan Mbak, maafin saya ya Mbak." Dan ketika kemudian si Ali ini selesai mengambil cincin tadi dari almarhumah, dari jenazah tersebut, dia meninggalkanlah ruangan jenazah setelah merapihkan semuanya ya. Kemudian dia kembali ke ruangan istirahat dan benar-benar menjaga rahasia tersebut dari siapapun. Jadi dia kayak bersikap seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Dan di hari itu Ali bilang dia nggak tidur sama sekali, karena jujur dia masih merasakan ada adrenalin di dalam hati dia. Jadi kayak rasa deg-degannya tuh masih ada. Hingga kemudian shift dia selesai, besok paginya shiftnya kan digantikan ya dengan cleaning service yang lain, dan kebetulan adalah si Ali ini selalu bergantian shift dengan Pak Soleh, yaitu pamannya. Tapi sekali lagi ketika dia ketemu dengan pamannya di pagi harinya gitu ya, si Ali ini nggak cerita apa-apa, dia sama sekali nggak ngomong apa-apa. Cuman dia di dalam hatinya ini udah kepikiran rencana dia di hari itu adalah dia pengen pulang dulu ke kos-kosannya, dia pengen istirahat sebentar, pengen tidur, karena kan dia semalaman nggak tidur, dan setelah dia bangun nantinya dia akan pergi ke pasar untuk menjual cincin curiannya dengan harga berapapun itulah, yang penting jadi duit. Dan ketika sampai di kos-kosannya, jadi kos-kosannya si Ali ini cuma kayak kamar sepetak gitu ya, ketika buka pintu langsung ketemu kasur sama lemari. Waktu itu si Ali ini langsung memutuskan untuk istirahat setelah dia mandi. Tapi nggak tahu kenapa kata Ali ketika dia udah berbaring gitu di atas kasurnya, dia kan matiin lampu ya, kebiasaan dia ketika tidur adalah lampu itu dimatikan. Tapi di hari itu ketika dia mematikan lampu, nggak tahu kenapa dia pengen merem itu susah. Jadi dia tuh kayak ngerasa ada yang ngeliatin dia, dan titiknya itu ada di bagian belakang pintu. Dan si Ali ini sudah berusaha untuk ya mengacukan lah perasaan itu, mungkin hanya perasaan saya aja gitu. Cuman dia berkali-kali tidur bolak-balik gitu ya, dia tetap nggak bisa tidur, dia tetap ngerasa diawasin oleh seseorang. Dan akhirnya rasa takut tersebut, rasa parno tersebut ya, membuat si Ali ini memutuskan untuk kembali menyalakan lampunya, dan barulah dia bisa tertidur. Dan kata Ali di hari itu dia bangun sekitar jam 2 siang. Ketika dia bangun, dia langsung bersih lagi, dia bersiap-siap, karena kan memang setiap harinya ketika si Ali ini mendapatkan jadwal shift malam, dia harus sudah berada di rumah sakit itu maksimal banget itu jam 7 malam. Dan waktu itu memang jarak dari rumah sakit tempat dia bekerja dengan kos-kosannya itu agak jauh dan sering terjebak macet. Tapi khusus di hari itu ya, ketika dia bangun jam 2, dia sudah siap-siap, udah masukin seragam, barang-barang keperluannya lah untuk bekerja waktu itu di dalam ransel dia. Tempat pertama yang dia tuju waktu itu adalah pasar. Jadi memang niatan Ali waktu itu untuk menjual cincin yang sudah dia curi itu memang sudah benar-benar kuat ya. Pokoknya dia harus mendapatkan uang secepat mungkin, karena dia udah dimarah-marahin gitulah sama si pemilik kos-kosan. Dan kata Ali ketika dia sudah sampai di pasar, dia ingin menjual cincin tersebut, dia sampai berkeliling antara 3-4 toko lah, karena memang cincin yang pengen dijual sama Ali, karena kan gak ada surat-suratnya ya, itu selalu ditawar dengan harga yang sangat murah. Tapi kemudian ketika sampai di toko yang keempat, karena Ali juga mikir ya udahlah, kayaknya semua toko juga nggak akan ada yang bisa beli cincin ini dengan harga yang dia harapkan gitu kan. Utamanya lagi dia juga diburu-buru waktu karena dia harus segera sampai di rumah sakit untuk bekerja. Jadi pada akhirnya si Ali ini melepaskan cincin tersebut dengan harga yang murah di toko yang keempat. Salah satu karyawan dari toko emas
tersebut bilang bahwasanya cincin yang dijual oleh si Ali itu adalah cincin yang materialnya bagus. Jadi kalau bahasanya Ali itu adalah emas Arab, dan emas Arab itu memang biasanya lakunya ya lumayan kalau di toko-toko emas yang ada di Indonesia, karena memang emasnya itu bagus, kadarnya tinggi. Dan ketika diomongin itu adalah emas Arab, gak tahu kenapa kata Ali ya, waktu itu dia berpikir bahwasanya kok ini emas Arab ya, apa jangan-jangan jenazah almarhumah itu adalah seorang TKW. Gak tahu kenapa kepikiran ke situ aja, gara-gara ada ucapan kata Arab, kayak random aja pemikiran tersebut. Dan meskipun memang cincin yang ditawarkan Ali pada saat itu untuk dijual ya, itu ditawar dengan harga yang sangat murah, jauh dengan perkiraan si Ali waktu itu, tapi setidaknya dari hasil penjualan tersebut, kata Ali, itu sebenarnya cukuplah untuk ngebayar 2 bulan tunggakan dari kos-kosannya, karena memang kan kos-kosannya pada saat itu hanya sepetak kamar yang nggak terlalu mahal juga. Dan ketika sampai di rumah sakit, Ali bilang dia sampai sekitar jam 6:30. Dan ketika sudah sampai di rumah sakit, Ali ini sempat melaksanakan sholat maghrib dulu di musola yang ada di sana, kemudian dia berganti pakaian kan. Nah ketika dia kemudian keluar dari loker khusus karyawan tersebut, dia ini memang kebiasaannya berjalan dulu ke bagian belakang rumah sakit. Jadi di situ tuh ada deretan kantin-kantin lah khusus karyawan. Biasanya si Ali makan dulu di sana. Dan ketika Ali ini berjalan menuju ke kantin tersebut, di sana dia melihat ada Pak Soleh. Jadi pamannya ini kan sebenarnya shiftnya sudah selesai dari sore. Cuma memang Pak Soleh ini tipe-tipe orang yang temennya banyak gitu. Dia tuh lebih sering nongkrong di rumah sakit ketimbang di rumahnya sendiri. Jadi sekalipun shiftnya tuh udah selesai, si Pak Soleh ini memang senang yang ngobrol-ngobrol aja gitu sama teman-temannya yang ada di sana. Dan waktu itu situasinya adalah si Ali ini duduk berbeda meja ya dengan Pak Soleh, karena memang meja yang diduduki oleh Pak Soleh itu udah penuh lah sama teman-temannya Pak Soleh yang lain. Jadi si Ali ini duduk di meja yang ada di sebelahnya. Waktu itu si Ali mesen lah makanan gitu ya, nasi campur dengan segelas kopi. Di tengah-tengah si Ali ini lagi makan gitu, dia nggak ikut nimbrung pembicaraan tersebut karena kan dia ngerasa lapar ya, dari siang dia belum makan. Cuma pada saat itu kan dia sempat mendengarkan lah ya beberapa pembicaraan yang terjadi di dekatnya. Dan ketika si Ali ini sedang makan, dia cukup kaget ketika kemudian pamannya, si Pak Soleh ini tiba-tiba nimbrung di kursinya dia, karena mejanya si Ali ini kan nggak ada orang sama sekali ya, cuma si Ali doang yang duduk di situ. Dan waktu itu ketika pindah di mejanya si Sony, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya, Pak Soleh ini langsung bertanya kepada si Ali, semalam kamu shift sama siapa? Dan si Ali ini menjawab dengan cepat dong, sama Sony Pak. Jadi waktu itu panggilannya si Ali ke Pak Soleh ini Bapak ya, walaupun itu adalah pamannya. Dan lagi-lagi Pak Soleh ini bertanya, terus kamu semalam bebersih kamar mayat enggak? Nah ketika Pak Soleh menanyakan hal tersebut, itu nafsu makannya si Ali itu langsung turun, karena dia kan ngerasa dia berbuat salah dan dia merahasiakan hal tersebut. Jadi pada saat itu kata si Ali, jantungnya tuh mulai berdebar cepat nih, karena dia takut kan, kok tiba-tiba paman saya nanyain hal ini ya, ada apa gitu, apa yang dia ketahui. Dan waktu itu sambil memasang wajah yang pura-pura nggak tahu apa-apa gitu, Ali ini bertanyalah kembali sama pamannya, emang ada apa Pak? Dan Pak Soleh kemudian menjelaskan kepada Ali, dia sambil ngerokok gitu ya. Dan sebenarnya nggak sama sekali nggak kelihatan curiga sama si Ali sebenarnya waktu itu. Waktu itu si Pak Soleh ini menjelaskan, semalam perawat ini ada yang luput gitu membersihkan kondisi jenazah sebelum dibawa ke ruang mayat. Tapi kemudian ketika perawat tersebut ngecek lagi ke ruangan tersebut, ternyata barangnya udah nggak ada. Dan waktu itu perlu digarisbawahi, Pak Soleh ini nggak ngasih tahu barang apa yang hilang dari jenazah tersebut. Jadi pada intinya waktu itu memang bener lah dugaannya si Ali bahwasanya mungkin perawat yang ngurusin kondisi terakhir si jenazah perempuan tersebut itu mungkin luput ya untuk melepaskan cincin dari jarinya. Jadi main dibawa aja ke ruangan jenazah. Dan ketika mungkin dia keinget, oh iya belum saya lepasin gitu kan. Ketika dia nyari lagi barang tersebut, cincin tersebut di kamar jenazah, itu cincinnya udah nggak ada. Dan hal tersebut kemudian ditanyain lah kan sama Pak Soleh selaku salah satu cleaning service yang paling senior di situ. Pak, yang shift semalam siapa ya? Kemudian yang bagian bebersih di kamar jenazah siapa ya? Karena saya kehilangan sesuatu gitu. Kemudian Pak Soleh ini kembali ngomong gini ya sama si Ali. Bapak tadi nanya sama Sony, katanya tadi malam itu kamu yang dapat tugas membersihkan selasar timur di bagian bawah, khususnya di ruangan jenazah. Dan mungkin karena waktu itu si Sony kayak ngerasa terpojokan gitu ya, dia bilang nggak tahu kenapa mulut dia itu langsung ngucap gini, terus Bapak nuduh saya. Dan Pak Soleh ini langsung jawab kan, maksudnya dia jawabnya sebenarnya santai loh, maksudnya nggak ada emosi sama sekali di
di sana. Enggak, Bapak nggak nuduh kamu. Bapak cuma nanya barangkali kamu tahu. Takutnya barang tersebut jatuh di lantai ketika jenazahnya dibawa ke kamar jenazah, terus kamu nemuin. Itu loh, makanya Bapak nanya. Dan waktu itu Ali sempat diam ya, karena dia bingung nih. Ini harus menjawab apa lagi nih, biar pamannya nggak ngerasa curiga kan sama dia. Tapi kemudian Pak Soleh kembali bilang, tapi sebenarnya yang bikin heboh semalam sih bukan itu. Dan pada saat itu si Ali ini langsung nengok kan ke arah pamannya. Terus apa, Pak? Jadi dia kayak ngerasa penasaran ya. Dan pada saat itu akhirnya Pak Soleh ini bercerita lah kepada si Ali yang sudah kehilangan nafsu makannya sama sekali. Jadi kata Ali, piring sama minumannya waktu itu udah dipinggirin aja ke meja. Karena gara-gara dia ngerasa deg-degan, dia jadi nggak nafsu makan. Kata Pak Soleh, semalam yang bikin heboh nih, jadi ceritanya sudah menyebar kemana-mana ketika pagi. Perawat yang jaga malam, itu posisinya ketika si Ali ini sudah selesai membersihkan Selasar Timur loh ya. Nah ketika ada perawat yang dapat jadwal untuk mengecek gitulah ya ke kamar jenazah, yang memastikan bahwa dia kehilangan cincin dari tubuh jenazah perempuan itu tadi, itu sempat teriak histeris dan sempat dilihatlah oleh beberapa pekerja shift malam juga yang sampai subuh ada di rumah sakit. Kenapa dia teriak histeris? Karena pada saat itu ketika dia masuk ke dalam kamar jenazah perempuan yang dicuri cincinnya oleh si Ali, itu tiba-tiba saja selimutnya tuh kayak turun sendiri, kayak ada yang narik dari bawah dan wajahnya tuh terlihat. Dan ketika wajahnya terlihat, matanya tuh kebuka. Jadi kayak matanya tuh tiba-tiba melotot gitu. Jadi panik lah ya si perawat tersebut, histeris, dia lari keluar. Dan itulah yang kemudian jadi buah bibir. Tapi pada saat itu Pak Soleh ini langsung bilang gini kepada si Ali, ya sudahlah, namanya juga kita kerja di rumah sakit. Hal-hal seperti itu udah biasa kita alami. Dan kalau kata Ali memang betul hal tersebut gitu. Jadi nggak 1-2 kali kejadian mistis atau horor yang terjadi di rumah sakit ketika mereka bekerja, khususnya shift malam. Cuma memang mereka ya profesional aja lah, nggak menceritakan hal tersebut kepada siapapun, kecuali kalau memang sudah terlanjur ketahuan atau terlihat oleh orang lain. Tapi ada satu hal, kalimat yang kemudian diucapkan oleh Pak Soleh yang membuat si Ali ini sedikit merasa bersalah atas sesuatu yang dia lakukan tadi malam. Itu ketika Pak Soleh mengungkapkan bahwasanya jenazah perempuan tersebut adalah jenazah tabrak lari yang belum diketahui keluarganya siapa. Sampai hari itu belum ada keluarga yang mengambil jenazahnya untuk dibawa pulang. Dan setelah selesai perbincangan singkat tersebut antara si Ali dan juga si Pak Soleh ini akhirnya pamit pulang ya. Dan di malam yang sama, di malam itu ya, si Ali dan lagi-lagi dengan si Sony itu mendapatkan shift jaga malam, membersihkan rumah sakit Selasar Timur. Tapi sayangnya memang di malam itu Sony ini keadaannya tidak fit. Jadi dia sakit, dia meriang, dia demam lah. Dan bahkan pada saat itu Ali ini sempat meminta obat gitulah ya kepada beberapa perawat yang ada di sana untuk diberikan kepada si Sony. Dan karena mungkin ngerasa kasihan, mereka berdua kan bestie, si Ali dan juga si Sony gitu. Mereka sama-sama bekerja di sana sudah dari awal mereka ketemu. Si Ali ini sampai ngomong gini sama si Sony, ya udahlah Son, kamu istirahat aja di sini, biar bagian ngebersihin Selasar Timur saya semua yang megang. Padahal sebenarnya kalau kata si Ali pada saat itu, sebelum dia datang gitu ya ke rumah sakit, itu udah ada nih di dalam hati dia rencana bahwasanya dia tuh pengen minta tolong sama Sony, kamu bersihin bagian Selasar Timur di lantai bawah yang menuju ke ruangan jenazah ya gitu. Maksudnya si Ali ini pengen gantian bersihin bagian atas aja, karena dia tuh kayak masih ngerasa parno gitu dengan apa yang dia lakukan dan dengan pengalaman yang cukup menyeramkan yang sempat dia rasakan di kamar jenazah kemarin. Dan Sony pada saat itu menuruti perintahnya Ali ya. Jadi dia beristirahat di ruangan tersebut. Kemudian si Ali yang mengambil alih pekerjaannya malam itu. Dan menurut ceritanya Ali, jarak antara ruangan tengah tempat biasanya para karyawan shift malam itu beristirahat ke bagian Selasar Timur ya cukup jauh lah ya. Kalau jalan kaki mungkin bisa sekitar beberapa menit lah. Dan tak kenapa pada malam itu kalau kata si Ali, ketika dia berjalan sendirian menuju ke Selasar Timur, entah kenapa vibes-nya beda aja gitu. Maksudnya kayak ini kenapa jadi sepi banget gitu, kayak nggak ada siapa-siapa yang lewat, nggak kedengeran apa-apa. Jadi Ali yang pada saat itu memang perasaannya udah parno, dia jadi tambah takut. Jadi kata Ali ketika itu, bodo amat lah mau ada yang lihat dia apa enggak. Jadi dia jalan ke Selasar Timur itu dia sambil setengah berlari karena dia takut di perjalanan yang kanan kiri itu benar-benar sepi, nggak ada siapa-siapa. Dan sebagai gambaran kalian ya, menurut ceritanya si Ali, gudang tempat penyimpanan dari alat-alat bebersih itu letaknya itu sebenarnya berada di tengah-tengah antara kamar jenazah
dengan ruangan ronsen. Tapi karena pada saat itu kamar jenazah itu kan lebar ya, jadi meskipun gudang penyimpanan dengan kamar jenazah ini sebenarnya letaknya bersebelahan, tapi pintu ke pintu mereka itu terpisah mungkin jaraknya sekitar 10 meteran lah. Jadi nggak sebelahan pintu sama pintu gitu ya, enggak. Dan nggak bisa dibohongi kalau kata Ali, malam hari itu dia ngerasa bulu kuduknya tuh bener-bener berdiri. Jadi dimanapun dia berdiri gitu ya, dia lagi nyapu gitu ya, itu dia ngerasa ada yang berdiri aja di belakang dia. Jadi pada saat itu dia benar-benar merasakan bulu kuduk yang ada di punggungnya ini benar-benar merinding nonstop. Sampai-sampai si Ali ini harus nyapu lantai selasar tersebut. Itu posisinya punggungnya itu menghadap ke tembok. Jadi dia maksudnya tuh punggungnya supaya nempel ke tembok. Biar rasa merinding, ngerasa dia diawasi dari belakang itu bisa hilang lah. Dan mau gak mau, pada akhirnya si Ali ini sampailah ke bagian terakhir tugas dia untuk membersihkan kamar jenazah. Jadi memang si Ali ini sengaja menyisakan kamar jenazah ini sebagai bagian terakhir dia untuk dibersihkan. Dan kata si Ali ketika dia nyapu di depan ruangan jenazah tersebut ya, bahkan ketika dia ngelihat judulnya aja kamar jenazah gitu ya, si Ali ini udah merinding lagi. Dan Ali ini berusaha sebisa mungkin cepet-cepet nyapu di situ karena dia ngerasa nggak nyaman. Dan ketika kemudian sapunya si Ali ini sudah masuk ke dalam wilayah kamar jenazah, jadi posisinya waktu itu di kamar jenazah tersebut hanya ada satu jendela. Jadi jendelanya itu bentuk panjang, dan dari jendela bentuk panjang ini ada gorden. Gordennya warna krem, agak menerawang tapi tidak jelas. Nah, si Ali sudah berdiri tuh agak persis di depan jendela tersebut. Ketika dia nyapu, tiba-tiba dari dalam itu ada yang manggil, "Mas, Mas." Dan waktu itu si Ali langsung menoleh ya, karena dia berpikir bahwasannya yang manggil dia itu adalah dokter yang kedapatan jaga malam di kamar jenazah. Dan biasanya mendapatkan tugas tersebut adalah dokter-dokter koas gitu, atau perawat-perawat koas yang baru jadi. Waktu itu Ali mengira mungkin salah satu dari mereka lah yang memanggil si Ali. Jadi si Ali ini kan nyaut ketika dipanggil. Tapi waktu itu si Ali belum nengok ke arah jendela yang ada di dalam kamar jenazah itu ya. Dia masih nengok celingak-celinguk di sekitaran selasar timur. Tapi kemudian ketika dia lagi celingak-celinguk, kedengeran lagi nih suara panggilan, "Mas, Mas." Dan di panggilan kedua inilah pada akhirnya si Ali ini menyadari bahwasannya suara yang dia dengar itu berasal dari dalam kamar jenazah. Tapi sekali lagi waktu itu si Ali berpikir bahwasannya itu adalah panggilan dari dokter yang sedang jaga malam, dan kebetulan dia lagi ada di ruangan tunggu yang berada di depan kamar jenazah. Jadi ada di ruangan dalam tersebut. Setelah pintu pertama, sebelum pintu kedua. Jadi ada ruangan kecil tersebut. Dan karena takut ada hal penting kan, akhirnya si Ali ini memutuskan untuk masuklah ke dalam ruangan jenazah tersebut. Dan ketika Ali kemudian melongok dari pintu pertama, jadi dia buka seperti ini ya, dia melihat seperti kejadian di hari sebelumnya ya, itu pintu yang kedua dari ruangan tersebut itu kebuka sedikit, ada celahnya, agak lebih lebar dari sebelumnya memang. Dan ketika si Ali kemudian melihat dari selak pintu yang kebuka itu, dari pintu kedua, dari posisinya si Ali ini berdiri, dia bisa melihat dengan jelas bahwasanya ada seseorang yang berdiri. Dan waktu itu posisinya sedang berdiri membelakangi Ali ya, yang ada di pintu. Tapi waktu itu yang Ali lihat sosok tersebut perempuan, sangat mirip dengan postur tubuh dari seorang dokter jaga yang memang sudah dikenal oleh si Ali gitu ya, karena memang kebiasaannya dokter ini sering mendapatkan tugas jaga malam di kamar jenazah. Sebut saja namanya Dokter Rima lah. Jadi memang Dokter Rima ini adalah dokter yang masih sangat muda. Dia baru saja lulus dari kuliahnya dan ditempatkan di sana. Waktu itu Ali berpikir itu adalah Dokter Rima, karena memang ya dari perawakan tubuh itu benar-benar Dokter Rima. Jadi Dokter Rima itu kan agak berisi badannya ya, dan tidak terlalu tinggi. Meskipun yang waktu itu Ali lihat hanya bagian belakang punggungnya saja, kan dia kan memunggungi si Ali. Cuma memang waktu itu kata Ali, Dokter Rima ini kan biasanya rambutnya dicepol ya, karena memang kan setaunya si Ali, dokter yang akan praktek, yang sudah masuk jam-jam praktek gitu, kalau bisa kan rambutnya rapi gitu ya, diikat atau lebih bagus dicepol. Dan Dokter Rima ini biasanya dicepol rambutnya. Tapi di malam hari itu, ketika si Ali ini melihat Dokter Rima itu berdiri membelakangi dia ya, itu rambutnya diurai. Dan itu pertama kali si Ali ini melihat rambut Dokter Rima ini diurai. Jadi pada saat itu si Ali baru tahu lah ya, kalau rambutnya Dokter Rima itu ternyata ya agak panjang lah sedikit di bawah pundak. Ketika berdiri di depan pintu, jadi posisinya si Ali ini belum masuk sepenuhnya ke dalam ruangan tersebut. Dia masih berdiri gitu sambil ngelongok dari depan pintu. Dia ini nanyalah kepada Dokter Rima yang dia lihat. Dan waktu itu Dokter Rima yang dilihat oleh si Ali kemudian bicara kepada si Ali. Suaranya pelan tapi terdengar.
"Mas, tolong ambilin kapas, lukanya masih basah." Dan perlu digarisbawahi di sini adalah ketika Dokter Rima meminta tolong kepada si Ali pada saat itu, dia sama sekali tidak mengarahkan pandangannya ke Ali ya. Jadi benar-benar posisinya masih membelakangi si Ali, tapi terlihat seperti melakukan sesuatu di depan bed jenazah perempuan yang cincinnya dicuri oleh si Ali sebelumnya. Jadi dia tuh kayak lagi nggak tahu ngebersihin apa lagi tuh, tangannya kelihatan lagi ngelakuin sesuatu dengan jenazah tersebut. Tapi perlu diingat di sini posisinya si Ali ini tidak bisa melihat bagaimana kondisi jenazah tersebut ya, karena kan tertutup oleh si Dokter Rima yang membelakangi si Ali. Dan ketika kemudian si Ali ini disuruh oleh si Dokter Rima untuk mengambilkan kapas, dia sebenarnya sempat bertanya-tanya dalam hatinya, itu yang dimaksud lukanya masih basah itu apakah luka dari jenazah perempuan itu gitu. Karena kan pada saat itu jenazah tersebut sudah meninggal 2 hari gitu ya. Si Ali ini kayak masih bingung, apakah ketika jenazah sudah meninggal 2 hari, luka terbuka yang ada pada jenazah tersebut masih bisa mengeluarkan darah atau tidak. Karena Ali kan nggak ada basic kedokteran sama sekali ya, makanya dia ngerasa heran. Tapi waktu itu dia tetap melakukan apa yang disuruh oleh Dokter Rima, yaitu mengambilkan kapas. Jadi posisinya pada saat itu di dalam ruangan kecil, tempat di mana biasanya dokter jaga menunggu gitu ya di ruangan jenazah tersebut, itu memang ada sebuah lemari kayu. Nah, di dalam lemari kayu tersebut emang isinya macam-macam. Jadi kayak peralatan yang dibutuhkan untuk jenazah lah, kayak kapas-kapas, ada tumpukan kain kafan juga, ada beberapa obat-obatan yang fungsinya untuk menghilangkan bau atau mengawetkan mayat, ya begitulah. Dan pada saat itu Ali kan dengan gercep ya, dia masuk akhirnya ke dalam ruangan tersebut, dia membuka lemari dan dia mengambil kapas tersebut. Dan kata Ali ya, kondisi lemari kayu tersebut mungkin karena sudah lama, nggak diganti-ganti juga, ketika kita mau buka pintu lemari atau mau menutup pintu lemari itu agak macet. Jadi perlu waktu kalau misalkan kita pengen ngebuka ataupun pengen nutup. Dan dalam proses ketika si Ali itu sedang berusaha untuk mengambilkan kapas dari dalam lemari tersebut, dia ini dengar lagi Dokter Rima ini ngomong gini dari tempat dia berdiri ya, "Kok tega ya, mentang-mentang gak ada keluarganya, lukanya gak ditutup seperti ini." Cuma waktu itu si Ali kan gak ngerespon apa-apa ya, dia cuma nganggap, oh ya udah Dokter Rima ngomong kayak gitu, saya juga bingung mau nanggepinnya seperti apa. Cuma ketika selesai si Dokter Rima mengatakan hal tersebut, kapas sudah selesai diambil oleh si Ali, tinggal nutup lemarinya aja gitu. Tiba-tiba saja si Ali ini ngerasa kayak ada angin lagi lewat di belakang, jadi kayak wush gitu. Dan itu rasanya dingin banget, sepersekian detik itu badan punggungnya si Ali itu kerasa sangat dingin. Dan ketika Ali merasa angin tersebut lewat di belakang punggungnya, otomatis dia langsung nengok gitu kan. Dan kalian tahu nggak, si Ali udah ngelihat sosok Dokter Rima itu udah ada di ambang pintu pertama dari kamar jenazah. Jadi posisinya dia udah mau keluar dari kamar jenazah, cuman lagi-lagi posisinya itu membelakangi si Ali. Jadi dia tuh udah berdiri di pintu, tapi posisinya udah gimana ya, udah ngebelakangin gitulah. Semoga kalian kebayang gitu pokoknya ya. Cuma pada saat itu yang membuat si Ali ini ngerasa heran, kalau misalkan beneran nih ya, Dokter Rima itu dari arah kamar mayat, dari dalam ruangan inti kamar mayat gitu ya, dia mau jalan keluar ke pintu utama, itu harusnya adalah mungkin jalan beberapa detik gitu ya, dan harusnya si Ali kan denger suara langkah kakinya, karena itu kan suasana sepi, suara angin pun kedengeran. Tapi waktu itu si Ali bener-bener gak ngeh, sama sekali gak sadar kalau Dokter Rima itu jalan di belakang dia, tahu-tahu udah berdiri di ambang pintu keluar. Dan ketika si Dokter Rima ada di ambang pintu keluar, posisinya masih membelakangi si Ali, Dokter Rima bilang gini, "Mas, tunggu di sini sebentar ya, saya mau keluar." Dan yang perlu kalian ingat, Dokter Rima mengatakan hal tersebut masih tidak melihat ke arah si Ali. Jadi pada saat itu si Ali ini benar-benar gak ada kesempatan untuk melihat wajah Dokter Rima, karena dia terus-terusan dipunggungi. Dan kata Ali saat itu dia sempat tertegun, dia sempat bengong, karena dia sempat ngelihat Dokter Rima itu jalan keluar gitu ya dari ambang pintu, itu smooth banget, jadi kayak swing. Padahal kalau menurut si Ali, selama ini kan dia mengenal Dokter Rima, bahkan sering ngobrol kok, sering bercanda. Dokter Rima itu orangnya tomboy. Kalau jalan gitu, anaknya tuh kayak agak geradak geruduk gitu loh. Jadi ketika kemudian si Ali malam hari tuh ngelihat si Dokter Rima kok lemah lembut gitu kan, jalannya juga smooth banget keluar dari ruangan, si Ali ini kayak ngerasa, ini Dokter Rima lagi kenapa? Jadi ya waktu itu Ali nurut aja lah dengan perintahnya Dokter Rima gitu kan, dia disuruh nunggu sebentar di ruangan tersebut. Akhirnya masih sambil memegang seplastik isi kapas, si Ali ini duduklah di kursi yang ada di ruangan tunggu, yang ada di antara pintu kedua dan pintu pertama dari kamar jenazah. Dan ketika si Ali duduk di kursi tersebut ya, Dokter Rima ini rupanya belum sempat menutup
pintu kedua dari kamar jenazah. Jadi ketika si Ali duduk, itu posisinya persis banget kalau dia nengok ke kiri, kan pintunya kebuka atau pintu yang kedua. Itu mengarah ke bagian utama dari kamar jenazah, bahkan pandangannya langsung lurus ke arah bed tempat jenazah perempuan yang cincinnya Ali curi sebelumnya. Itu kelihatan banget. Dan di sana sebenarnya kalau kata Ali, perasaan bersalahnya, perasaan takutnya itu benar-benar muncul ya. Jadi berkali-kali dia berusaha untuk buang muka, tapi nggak tahu kenapa pandangannya tertuju lagi ke arah jenazah tersebut. Bahkan kalau kata Ali, beberapa kali gitu ya, dalam situasi tersebut dia ini berusaha kayak ngomong gitulah sama jenazah tersebut. Mbak, maafin saya ya mbak, maafin saya kalau saya nyuri cincinnya, saya kekurangan duit mbak, saya perlu uang untuk bayar motor, untuk bayar kos-kosan. Dan kalian tahu nggak, ketika si Ali ini mencurahkan isi hatinya gitu ya, walaupun melalui suara batinnya gitu, karena dia nggak ngomong secara langsung kan, jenazah perempuan yang ada di dalam ruangan mayat kan ditutupin selimut ya. Si Ali ini nggak tahu kenapa pandangannya pokoknya tuh kayak nggak bisa teralihkan dari sosok tersebut. Jadi kepalanya tuh berusaha dia giniin tapi nggak bisa. Jadi kayak kaku, harus natap ke sana. Itu selimut yang menutupi jenazah perempuan. Perlahan itu kayak ditarik dari ujung kakinya. Nggak tahu siapa yang narik. Karena si Ali nggak ngeliat ada siapapun di ruangan tersebut. Jadi pada saat itu ujung selimut yang menutupi bagian kaki dari si mayit itu seperti ada yang menarik dari bawah. Pelan sekali. Sampai kemudian perlahan kan terbuka nih bagian Jadi otomatis ketika selimut tersebut ditarik dari bawah, bagian atas dari jenazah tersebut kelihatan dong, terbuka pelan-pelan gitu kan. Dan kata Ali pada saat itu dia sempat menyaksikan hal tersebut terjadi selama beberapa detik. Dia benar-benar nge-freeze badannya. Tapi kemudian gerakan selimut tersebut berhenti ketika selimutnya sudah sampai batas dagu. Jadi yang terbuka itu bagian atas kepala sampai bagian dagu gitu, yang kelihatan sama si Ali. Ketika berhenti, Ali ini pengen kabur, tapi dia masih berusaha untuk bertahan di sana karena dia kan diamanatin ya sama si dokter Rima untuk menjaga sebentar. Jadi pada saat itu si Ali ini berpikir, udahlah saya tutup aja pintu kedua dari ruangan jenazah tersebut supaya nggak kelihatan lagi itu kondisi mayat yang ada di dalam sana. Ketika badannya udah nggak nge-freeze lagi gitu kan, si Ali ini bangun dengan kakinya udah gemeteran. Kalau kata dia udah berdiri tuh di depan pintu yang kedua. Dia udah pengen nutup gitu, tangannya udah ada di gagang pintu. Ketika baru seret, di belakangnya ada yang manggil, "Mas." Dan saat itulah si Ali udah gak tahan lagi, dia lepaskan gagang pintu, dia tinggalin itu pintu yang belum ketutup dengan sempurna, lari dia keluar dari ruangan jenazah tersebut. Dan kalian tahu gak, ketika kemudian si Ali ini udah lari keluar dari dalam ruangan jenazah, baru ya beberapa meter lah, itu kan panjangnya ruangan jenazah itu ada kali 10 meter ya, paling baru 3 atau 4 meter si Ali itu lari dari pintu tersebut, ketemulah dia sama si dokter Rima. Tapi ketika kemudian si Ali ini melihat dokter Rima ada di depannya, itu penampilan dokter Rima benar-benar berbeda dari yang sebelumnya dia lihat di dalam ruangan. Jadi waktu itu kalau misalkan sebelumnya dokter Rima rambutnya diurai gitu kan ya, karena yang kelihatan bagian belakangnya doang, itu dokter Rima yang baru dia temuin itu rambutnya dicepol seperti biasa, rapi. Kemudian kalau sebelumnya dokter Rima yang terlihat oleh si Ali itu memakai jas putih khas dokter gitu kan ya, itu ketika dia ngeliat dokter Rima yang baru datang, dokter Rima itu lagi pakai kemeja warna hijau, cuma memang ada jas warna putih khas dokter yang dia sangkutkan di lengannya gini, jadi dipegang dia begini. Jadi kan itu benar-benar berbeda ya. Cuma pada saat itu karena si Ali lagi kesel, akhirnya dia ngomong sama si dokter Rima, "Dokter, kemana aja sih? Kok pergi lama banget, nyuruh saya nungguin lama banget." Kayak gitulah, marah-marah. Kata si Ali pada saat itu dia sampai nggak sadar kalau yang dia marahin waktu itu adalah seorang dokter, karena dia saking takutnya, saking panik. Dan waktu itu untungnya si dokter Rima ini nggak ngambil hati kan dengan ocehan-ocehannya si Ali. Dan waktu itu dokter Rima menjelaskan kepada Ali kan, "Saya ini baru datang mas, gimana ceritanya saya ketemu kamu di dalam ruangan." Dan ketika mendengarkan penjelasan dari dokter Rima, si Ali ini terdiam. Jadi dia tuh kayak, aduh ini udah, berarti yang di dalam tadi beneran bukan dokter Rima yang ketemu sama saya. Cuma karena pada saat itu Ali ini masih berusaha untuk menjaga perasaannya dokter Rima, jadi dia tidak menceritakan lah hal-hal mistis yang dia alami di dalam kamar jenazah tadi. Jadi ya sudahlah, pada saat itu si Ali ini memutuskan untuk pergi meninggalkan Selasar Timur kan. Dia pengen balik lagi ke ruangan tengah gitu biar ramai lagi, biar ada teman-temannya di sana. Sampai dia ini nggak sempat membereskan lagi gudang tempat penyimpanan barang untuk bebersih gitu ya. Masih dia
barang tuh masih berantakan lah di sana, belum dia tutup pula pintunya. Dan kata Ali waktu itu dia udah gak peduli lagi dengan hal tersebut, bodo amat kalau besok pagi dia dimarahin, ya udah marahin aja daripada dia ketakutan di situ. Dan Ali bilang ketika kemudian dia sampai di ruangan tengah tempat biasanya para staff cleaning service beristirahat ya, yang shift malam, itu saking parnonya dia sampai nggak mau jauh-jauh dari Sony. Jadi ketika Sony ke kamar mandi, dia ngikut ke kamar mandi, dia ngintil gitu kemana si Sony pergi. Sambil di hatinya tuh selalu bertanya-tanya apakah kejadian yang dia alami pada malam itu dan malam sebelumnya itu sebenarnya ada hubungannya dengan cincin yang sudah dia ambil dari jenazah perempuan yang ada di kamar mayat tersebut. Dan ketika pagi menjelang, Pak Soleh ini kembali mendapatkan shift pagi. Jadi dia gantian sama si Ali gitu ya untuk membersihkan selasar timur rumah sakit. Dan waktu itu seperti dugaannya si Ali, dia dimarahin sama Pak Soleh karena kan Pak Soleh di situ salah satu cleaning service yang paling senior juga kan. Dan waktu itu kata Ali ketika dia dimarah-marahin itu ya dia diem aja karena dia ngerasa salah waktu itu. Dan karena pada saat itu si Pak Soleh ini menuntut jawaban lah ya dari si Ali, yang sebenarnya waktu itu ketika dimarahin Pak Soleh dia diem aja gitu karena dia bingung nyari alasannya kan. Hingga pada akhirnya si Ali ini memutuskan untuk berbohong lah sama Pak Soleh karena dia emang gak mau menceritakan semua pengalaman mistisnya malam itu kepada Pak Soleh. Jadi waktu itu si Ali ini hanya beralasan kepada pamannya bahwasanya malam itu dia sedang tidak enak badan. Kemudian dia memutuskan untuk istirahat sebentar di ruangan tersebut tapi ketiduran. Jadi dia belum sempat membersihkan ruangan yang ada di selasar timur, belum selesailah melakukan tugasnya. Ya dia udah ketiduran tadi karena sakit. Kemudian sekitar jam 9 pagi Ali bercerita dia pun pulang dari rumah sakit untuk menuju ke kos-kosannya. Dia mau istirahat karena lagi-lagi di malam sebelumnya dia nggak bisa tidur. Dan entah kenapa kalau kata Ali ketika dia pulang gitu ya ke kosannya, harusnya kan dia membayar nih uang kos-kosan yang sudah nunggak itu dengan uang hasil penjualan cincinnya karena dia masih menyimpan uang tersebut di dalam tas ranselnya. Tapi entah kenapa di hari tersebut dia justru ragu. Jadi kayak ada rasa takut di sana, ada rasa bersalah juga karena dia menganggap bahwasanya segala sesuatu yang menghantuinya belakangan ini itu ada hubungannya dengan cincin yang dia ambil. Percaya nggak percaya gitu ya, karena si Ali juga awalnya mungkin adalah orang yang skeptis, tapi ketika dia bekerja di rumah sakit, berkali-kali dia mendapatkan shift malam, sedikit banyaknya dia mulai mengalami hal-hal yang di luar logikanya manusia lah ya. Tapi ketika kejadian tersebut terjadi pada diri dia, itu memang yang paling parah dan tidak bisa membuat si Ali ini melanjutkan hidupnya dengan tenang lah. Dan kalau sebelumnya si Ali ini sebenarnya secara kesehatan dia baik-baik saja. Walaupun alasannya sama pamannya tadi kan dia lagi sakit gitu, makanya dia nggak bisa nyelesain pekerjaannya. Tapi sebenarnya dia sehat. Tapi entah kenapa ketika kemudian dia membaringkan badannya di dalam kamar gitu, di atas ranjang dia mau tidur, nggak tahu kenapa itu tiba-tiba suhu kamarnya tuh dinginnya bukan main. Jadi dia kayak ada di dalam kulkas, padahal dia nggak pakai AC. Dan waktu itu dia berpikir, aduh jangan-jangan saya beneran sakit nih gitu. Dan akhirnya Ali pada saat itu mengambil selimut dan dia tidurlah sambil menutup sebagian badannya sampai batas leher itu dengan selimut. Jadi kayak orang demam meriang gitu. Dan Ali bilang pada saat itu dia tidak sadar berapa pastinya ketika kemudian dia tertidur dengan pulas ya. Tapi yang jelas ketika dia tertidur tersebut, dia ini kebangun karena merasakan nafasnya tuh kayak sesak. Jadi kayak ada sesuatu yang nindih bagian rongga dadanya. Dan mungkin kalau bahasanya kita, bahasa orang tuanya kita, si Ali ini kayak ngalamin semacam erep-erepan. Jadi waktu tuh Ali sempat nggak bisa membuka matanya sama sekali walaupun dia berusaha dengan kuat. Dia nggak bisa menggerakkan badannya sama sekali bahkan untuk baca doa. Padahal di hatinya udah ada niat ya, saya pengen baca ini, saya pengen baca ini gitu. Tapi nggak bisa dia ucapkan. Hingga ketika kemudian si Ali ini berhasil membuka kedua matanya gitu ya. Jadi kayak gitu. Kayak mulai sadar dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, tapi posisinya pada saat itu dia masih belum bisa menggerakkan badannya ya, masih belum bisa mengendalikan. Dan di saat itulah si Ali ini kemudian melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Kalau kata Ali, sosok yang dilihat pada saat itu adalah sosok perempuan telanjang ya, mohon maaf dia tidak menggunakan pakaian sama sekali. Rambutnya panjang sepundak lebih sedikit, tapi lepek kondisi rambutnya ya, kotor, lepek. Posisinya dia lagi duduk di atas rongga dadanya si Ali. Duduknya tuh duduk meringkuk gitu loh guys. Jadi bukan duduk nyantai gitu, enggak, tapi duduk ngeringkuk. Mungkin dalam logikanya kita gimana perempuan dewasa kok bisa duduk ngeringkuk di atas dadanya seorang laki-laki gitu ya. Maksudnya nggak akan muat gitu kan logikanya kita. Tapi itulah yang terjadi. Itu yang dilihat oleh si Ali waktu itu. Dan ketika Ali melihat sosok tersebut juga melihat ke arah dia. Jadi posisinya mereka saling tatap-tatapan ya. Dan kata Ali itu baunya amis sekali. Dia melihat bagian perut dari sosok tersebut itu kayak kebelah dan itu netes-netesin darah. Dan wajahnya
ketika dia melihat sosok tersebut di kala itu. Kata Ali dia masih ingat sampai sekarang saking dia ngerasa ketakutan dan benar-benar terekam dalam memorinya. Ali ingat benar kalau waktu itu perempuan tersebut menunjukkan ekspresi marah ya kepada Ali. Jadi dia kayak melotot, dan waktu itu Ali berusaha untuk lepas dari segala sesuatu yang membelenggu dia karena dia ngerasa badannya nggak bisa bergerak. Otomatis dalam situasi tersebut dia memperhatikan perempuan itu juga melototin dia. Berarti kan si Ali ini memiliki waktu beberapa saat lah ya untuk mengingat-ingat lagi wajah perempuan tersebut. Dan pada waktu itu si Ali akhirnya kemudian teringat bahwasanya perempuan yang dilihatnya sedang duduk di atas rongga dadanya, di atas tulang rusuknya gitu ya, itu adalah wajah perempuan yang sempat dilihat Ali waktu itu sempat masuk ke UGD, kemudian ternyata meninggal dunia. Kemudian dimasukkan ke kamar jenazah dan kemudian cincinnya Ali ambil. Karena kalau kalian ingat bahwasanya saya sudah menceritakan di awal tadi, ketika korban perempuan itu turun dari ambulans, si Ali kan sempat berdiri memperhatikan sosok tersebut dengan seksama. Jadi wajahnya betul-betul bisa Ali ingat. Hingga kemudian setelah beberapa menit hal tersebut terjadi menimpa diri dia, Ali bilang waktu itu bahkan dia berpikir dia akan meninggal dunia karena dia benar-benar sesak nafasnya. Hingga kemudian ada di satu titik ketika si Ali ini bisa bertakbir, ya Allahu Akbar gitu. Akhirnya dia bisa bangun dari tidur sleep paralysis-nya waktu itu, dan itu kondisinya si Ali ini keringet dinginnya tuh udah mengucur, jadi badannya tuh benar-benar udah penuh dengan keringat. Dan Ali yakin benar bahwa yang dialaminya pada saat itu bukan mimpi ya, karena dia benar-benar ngerasain bobot tubuh dari sosok perempuan tersebut itu nindih tulang rusuknya gitu, rongga dada dia sampai dia sesak nafasnya. Tapi ketika kemudian mungkin pada saat itu si Ali menganggap mimpi buruknya sudah selesai ketika dia sudah terbangun ya, ternyata Ali salah. Jadi ketika si Ali kemudian sudah bangun dari tidurnya, nafasnya kan ngos-ngosan ya. Waktu itu secara tidak sengaja, karena kan kamarnya tidak terlalu besar ya. Jadi posisinya ini adalah kasur, di depannya persis itu adalah lemari. Jadi ketika si Ali kemudian mengarahkan pandangannya langsung ke atas begini, sosok perempuan yang sebelumnya ada di dalam mimpi buruknya, entah itu mimpi atau bukan lah ya, katakanlah mimpi, tapi sosok tersebut ternyata muncul beneran. Dan waktu itu posisinya ada di atas lemari pakaiannya si Ali. Masih dalam kondisi yang sama, tidak memakai pakaian, kemudian bagian perutnya itu terburai ya, berdarah-darah gitu. Rambutnya lepek dengan mata yang melotot, itu lagi duduk meringkuk di pojokan atas lemari antara plafon dan juga ujung lemari gitu loh. Jadi dia ngeringkuk begini sambil melototin si Ali. Dan waktu itu sosok tersebut lagi-lagi sempat mengeluarkan kalimat, "Mas." Dan tanpa menunggu lama pada saat itu si Ali langsung keluar, lari dia dari dalam kamarnya. Padahal waktu itu dia belum sempet pakai celana. Jadi pada saat itu si Ali ini kan tidur cuma pakai boxer sama kaos dalam kutang gitu kan ya. Ya dia tetap pakai baju itu ketika dia lari keluar dari dalam kamar kosnya. Ali bilang waktu itu dia udah nggak peduli deh. Ketika dia lari banyak orang yang ngeliatin dia karena dia cuma pakai pakaian seminim itu. Dia manggil tukang ojek yang lewat. Dia pergi ke rumah kontrakannya si Pak Soleh, ke rumah pamannya. Dalam kondisi pakaian seperti itu ya. Karena si Ali bilang dia nggak berani untuk kembali ke kamarnya selama beberapa saat setelah kejadian tersebut. Dan ketika si Ali ini kemudian sampai di rumah pamannya, waktu itu yang ada di rumah cuma istri dari si Pak Soleh, sebut saja namanya adalah Bi Irah ya. Dan memang karena si Ali ini sudah terbiasa mampir ke rumahnya Pak Soleh gitu kan ya, buat numpang makan, buat main gitu. Jadi ya si Bi Irah udah nggak ngerasa heran lagi. Cuma memang waktu itu si Bi Irah nanya, "Kenapa kamu pakai baju begitu main ke sini?" Tapi kata Ali waktu itu dia nggak menceritakan apa yang terjadi sama dia karena dia malu. Jadi dia cuma pengen nunggu Pak Soleh aja lah waktu itu. Kebetulan Pak Soleh belum pulang kerja karena kan waktu itu dia dapat shift pagi dan baru pulang ketika sore hari. Dan sebenarnya waktu itu kalau kata si Ali dia masih sempat ngerasa deg-degan ya, karena kan di hari itu juga dia masih mendapatkan shift yang sama, yaitu shift malam untuk membersihkan Selasar Timur dari rumah sakit tersebut. Dan di waktu sore harinya ketika Pak Soleh sudah selesai dari pekerjaannya, dia pulang ke rumahnya, kan dia agak terkejut ketika melihat ada si Ali di rumahnya. Dan waktu itu kata Ali dia langsung minta temenin sama pamannya untuk balik ke kosan, sekedar ngambil baju ganti, kemudian ngambil tas yang berisi seragam ya, pokoknya peralatan-peralatan dia buat kerja lah di malam itu. Waktu itu pamannya sempat ngetawain si Ali, maksudnya kayak, "Kamu kenapa udah gede minta ditemenin?" gitu. Tapi pada saat itu si Ali cuma beralasan bahwasanya dia baru mimpi serem gitu, jadi dia nggak berani balik ke sana sendirian. Dan untungnya memang Pak Soleh ini bukan tipe-tipe orang yang terlalu banyak nanyain ini itulah gitu ya. Akhirnya dia mengantarkan si Ali pulang sebentar ke kosannya dengan motor dia digonceng gitu. Dan di sanalah kemudian si Ali ini cepet-cepet dia ngambil baju gantinya, seragamnya, tas ransel yang biasa
bisa dia bawa, dan langsung caulah dia ke rumah sakit untuk bekerja. Dan sesampainya di rumah sakit, si Ali ini benar-benar kesel ketika dia tahu bahasanya di hari itu Sony nggak datang kerja, dia izin, karena kan memang sebelumnya dia sakit. Cuma yang kemudian bikin si Ali ini agak kesel adalah ya karena dia harus menjalani malam itu sendirian. Karena memang kan setiap Selasa rumah sakit itu hanya ditugaskan 2 orang kan setiap shiftnya. Dan karena si Sony nggak datang, dia izin nggak masuk kerja, ya otomatis si Ali yang harus membersihkan Selasar Timur sendirian di malam itu. Dan entah bagaimana, mungkin kalau kata si Ali mungkin pamannya seperti melihat rasa jengkel kali ya di mukanya si Ali waktu itu karena dia harus membersihkan Selasar Timur sendirian. Akhirnya si Pak Soleh ini ngomong gini ke si Ali kan, ya udah nanti jam 9 Bapak kesini lagi nemenin kamu. Pokoknya pada intinya Pak Soleh ini nggak mau si Ali ini ngerasa takut lah gitu ya karena dia sendirian di sana. Dan si Ali yang biasanya mulai bekerja membersihkan Selasar Timur itu di atas jam 9 gitu kan. Ya gaya-gayaan lah gitu ya. Dia pengen nunggu suasana rumah sakit sepi dulu. Kalau misalkan mau bebersih biar lebih enak gitu kan. Biasanya begitu dia. Setelah kejadian tersebut jam 7 ketika dia baru selesai berganti seragam, sholat isya gitu. Itu dia langsung kerja dong. Dia langsung ngebersihin semua ruangan yang ada di Selasar Timur dari lantai 2-nya dulu gitu. Walaupun sebenarnya pada saat itu di jam-jam itu kan keluarga pasien masih ada di sana, ada beberapa orang yang masih datang juga untuk periksa gitu kan. Dan waktu itu Ali cuman bodo amat lah, yang penting kerjaan dia tuh selesai nggak terlalu malam. Itu maksudnya si Ali. Dan sebenarnya si Ali juga sudah punya rencana ya untuk membersihkan Selasar Timur bagian bawah antara ruangan jenazah dengan ruangan ronsen itu jauh lebih awal daripada biasanya. Cuma sayangnya waktu itu ada sebuah tragedi lah ya bisa dikatakan, korban ditabrak kereta api yang dibawa ke rumah sakit tersebut dalam kondisi yang mohon maaf tidak utuh gitu ya, maksudnya terpisah bagian anggota tubuhnya. Kemudian pihak keluarga meminta rumah sakit yang waktu itu menjadi tempat bersemayam sementara dari jenazah tersebut untuk dirapikan gitu kondisinya. Jadi kayak disambungin lagi lah, walaupun seadanya nggak apa-apa, yang penting layak untuk dimakamkan. Ya mau nggak mau pada saat itu ya si Ali harus menunggu dong hal tersebut selesai dilakukan, karena memang penyambungan dari jenazah korban tabrak kereta api itu memang dilakukan di kamar mayat yang akan dibersihkan oleh si Ali. Jadi awalnya si Ali yang berencana pengen membersihkan ruangan jenazah tersebut kalau bisa di bawah jam 10, pada akhirnya nggak bisa dilakukan. Ujung-ujungnya dia tetap harus membersihkan ruangan tersebut di atas jam 11. Karena ketika kemudian si Ali ini datang ke bagian ruangan jenazah ya, di sana itu masih rame dengan perawat-perawat yang ditugaskan untuk merapihkan kondisi dari korban tabrak kereta api tersebut. Ya nggak mungkin juga Ali maksa, ayo cepet dong, cepet diselesain, gue pengen bersihin tempat ini. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi mau nggak mau ya si Ali harus nunggu. Dan menepati janjinya, memang Pak Soleh ini akhirnya datang ya, menyempatkan diri untuk datang ke sana menemui si Ali gitu. Jadi waktu itu situasinya kalau kata Ali dia lagi duduk gitu, duduk menahan rasa sebelnya gitu ya di bagian. Jadi setiap selasar itu kan dia ada apa sih yang jelasinnya ya, kayak ada lantai yang kita bisa duduk gitu ya. Nah si Ali duduk di situ. Waktu itu Pak Soleh datang nih nemuin dia, nepuk pundaknya sambil bawa segelas kopi sama sambil ngerokok dia. Waktu itu Pak Soleh nanya sama Ali, kok duduk di sini lagi ngantri apa? Si Ali ini bilang, ada korban tabrak kereta Pak, harus dirapihkan dulu dan belum selesai sampai sekarang. Dan waktu itu mungkin karena Pak Soleh ini memperhatikan gerak-gerik keponakannya selama beberapa hari belakangan kok nggak seceria biasanya. Akhirnya nanyalah Pak Soleh ini kepada si Ali waktu itu, kamu kenapa sih Li? Ada masalah apa? Coba cerita sama Bapak. Dan waktu itu kalau kata Ali sebenarnya dia tuh mulai galau gitu. Maksudnya kayak, saya jujur enggak ya sama Bapak gitu, sama paman saya gitu. Apakah saya harus bilang kalau saya sudah mencuri? Tapi jujur Ali waktu itu masih ada rasa takut di dalam diri dia kalau dia jujur, karena kan yang dilakukan dia ini mencuri ya. Mencuri itu kan tindakan pidana gitu. Dia takut dilaporin ke polisi. Tapi alih-alih menjelaskan, pada saat itu si Ali dia cuma bilang gini sama pamannya, Pak, nanti kalau misalkan Ali sudah bebersih di sini, Bapak temenin ya. Dan waktu itu Pak Soleh langsung menjawab, ya udah nanti Bapak temenin. Bapak nunggu dulu di warung kopi ya. Kalau misalkan kamu udah mulai bebersih, nanti tinggal panggil Bapak saja. Jadi memang waktu itu kalau kata Ali sebagai penggambaran kalian ya supaya bisa membayangkan, ruangan jenazah Selasar Timur itu letaknya bagian paling pojok dari rumah sakit. Jadi di tembok paling belakang ruangan jenazah itu berbatasan dengan tembok paling belakang rumah sakit. Pokoknya berbatasan dengan dunia luar lah. Dan di balik tembok luar tersebut ada kuburan.
kayak ada pemakaman umum. Jalan sedikit dari pemakaman umum tersebut ada beberapa warung. Jadi kayak warung-warung tradisional gitu yang ngejual kayak kopi, mie rebus, ya kayak gitulah untuk para karyawan yang biasanya shift malam kalau lapar kan makannya di sana. Nah, waktu itu Pak Soleh memang menunggu si Ali di sana dan Ali tahu letak dari warung tersebut. Jadi waktu itu Ali menjawab, "Iya, Pak, nanti Ali ke sana." Tunggu si Ali ini memang mengaku dia udah ngerasa bete lah ya di sana. Nunggu lama banget nggak selesai-selesai gitu kan. Ya karena mungkin juga jenazah yang harus dirapihkan mungkin agak rumit kan kondisinya. Hingga kemudian kemungkinan pihak keluarga dari jenazah korban tabrak kereta api tersebut sekalian minta tolong sama pihak rumah sakit kali ya untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Maksudnya biar ketika dibawa ke rumah dengan ambulans kondisinya sudah siap untuk dimakamkan, sudah rapi. Jadi waktu itu posisinya si Ali yang sedang menunggu kapan ruangan jenazah itu kosong gitu kan, perawat-perawat pada pergi, justru dipanggil nih sama beberapa perawat yang keluar dari ruangan jenazah. Yang pada intinya waktu itu adalah si Ali ini dimintain tolong sama beberapa perawat tersebut untuk ngebantuin mereka mengkafani jenazah yang sudah selesai mereka rapihkan. Jadi memang kalau katanya si Ali ya, ketika dia kerja di rumah sakit tersebut memang dia ya sudah menjalankan beberapa kali pengalaman membantu perawat-perawat atau petugas-petugas pemulasaran yang ada di kamar jenazah tersebut untuk mengkafani jenazah yang akan dibawa pulang oleh keluarganya. Karena setahu Ali memang kebanyakan korban-korban yang meninggal dunia karena kecelakaan gitu ya atau bencana alam, itu pihak keluarganya memang banyak yang minta jenazah itu dimandikan dan dikafani di rumah sakit agar bisa pulang dan langsung dimakamkan. Jadi memang karena pengalaman-pengalaman tersebut yang sudah beberapa kali dilakukan oleh si Ali, dia sudah mulai lancar lah ya untuk membantu mengkafani jenazah. Pada akhirnya memang keberadaan si Ali ini cukup dibutuhkan lah ketika memang ada beberapa jenazah yang ingin langsung dikafankan. Dan di bagian ini kalian harus benar-benar fokus mendengarkan ceritanya ya. Karena saya menjelaskannya agak susah kalau misalkan kalian tidak ikut membayangkan bagaimana situasi dan posisinya Ali pada saat itu. Jadi kita sama-sama fokus di sini ya. Ketika jenazah dari korban tabrak kereta api tersebut sudah selesai dimandikan ya, kemudian kan beberapa perawat yang waktu itu ikut membantu pengkafanan jenazah itu meminta tolong kepada Ali untuk mengambilkan stok kain kafan yang mereka miliki. Dan waktu itu seperti yang sudah kita jelaskan di atas tadi bahwasanya ada sebuah lemari kayu yang berada di ruangan tengah di antara pintu pertama dan pintu kedua kamar jenazah, tempat biasanya memang pihak rumah sakit menyimpan segala kebutuhan yang diperlukan untuk para mayit atau jenazah. Salah satunya adalah kain kafan. Dan kalian harus tetap mengingat jenazah perempuan yang cincinnya sempat dicuri oleh si Ali. Itu kan berarti kalau kita menghitung dari hari pertama dia berada di rumah sakit tersebut di dalam kamar jenazah, otomatis itu adalah hari ketiganya dia. Dan letak dari ruang pemulasaran itu ada di sayap kiri dari ruangan mayat yang ada di kamar jenazah. Jadi masih satu lingkup ruangan dengan kamar jenazah, cuma memang dia agak melipir ke sebelah kiri, agak kecil lah ya ruangannya. Jadi otomatis kalau misalkan kita mau jalan keluar atau masuk ke ruangan pemulasaran, otomatis kita harus berjalan melewati ruangan inti dari kamar mayat, tempat di mana bed-bed para mayat atau jenazah yang ada di rumah sakit tersebut itu ada. Dan waktu itu ketika si Ali kan disuruh ngambil kain kafan, otomatis dia harus berjalan keluar dari ruang pemulasaran tersebut, melewati ruangan inti dari kamar mayat untuk menuju ke ruangan tempat di mana kain kafan tersebut disimpan. Nah, ketika si Ali ini kemudian berjalan, dia melihat ke arah bed yang sama dengan bed jenazah perempuan yang sempat dia curi cincinnya. Karena mungkin si Ali ini kan punya rasa bersalah dengan jenazah perempuan tersebut, otomatis nggak tahu kenapa setiap kali dia berada di ruangan tersebut, matanya selalu tertuju pada titik tersebut, di bed kedua sebelah kanan dari ruangan itu. Dan tak kenapa ketika si Ali melirik ke arah bed tersebut ya, dia melihat masih ada jenazah di sana. Dan ketika kemudian pandangan Ali tertuju ke arah bed tersebut, dia melihat masih ada sosok jenazah yang sama. Jadi masih ditutup dengan kain. Dan waktu itu si Ali ini bertanya-tanya dalam hati. Dia sambil tetap berjalan ya menuju ke ruangan tempat di mana kain kafan itu berada. Kok ini jenazah udah 3 hari nggak dimasukin ke dalam lemari es? Maksudnya lemari es yang khusus mayat loh ya. Bukannya biasanya kalau misalkan udah setelah 2 hari udah melewati proses periksa ini itu langsung disimpan di lemari es tersebut sampai menunggu pihak keluarga datang. Kok ini mayatnya masih dibiarkan di bed itu aja ya gitu. Dan hal tersebut masih dipikirkan oleh si Ali. Cuma pada saat itu dia nggak berani untuk mempertanyakan hal tersebut pada siapapun. Karena bagi Ali itu bukan urusannya lah ya. Jadi dia berjalanlah melewati ruangan inti dari kamar mayat tersebut menuju ke ruangan tunggu tempat di mana lemari kayu itu ada. Dan dia mengambillah kain kafan. Dan disinilah titik di mana kalian harus bisa memfokuskan diri kalian, menganggap diri kalian adalah Ali ya, supaya bisa kebayang nih situasi dan gambaran kejadiannya seperti apa. Jadi waktu itu ya, ini adalah
kayak semacam tempat yang biasanya untuk memandikan jenazah. Jadi si Ali ini berdiri di bagian kiri dari jenazah. Jadi posisinya seperti ini. Ini Ali nih. Nah, di depannya si Ali itu kan ada tembok terbuka yang bisa langsung melihat lurus ke bagian tengah dari ruangan inti tempat meletakkan mayat-mayat gitu. Otomatis dari tempatnya si Ali berdiri, dia bisa melihat dengan leluasa bagaimana kondisi yang ada di bagian inti dari ruangan mayat. Oke, ketika pada saat itu si Ali ini berusaha untuk fokus dengan apa yang dia kerjakan di depannya. Dia membersihkan mayat yang ada di depannya. Dia mulai membantu perawat yang lainnya untuk mengkafankan mayat tersebut. Adalah sepersekian detik pandangannya si Ali, namanya manusia ya, ketika dia sudah selesai memperhatikan yang ini, pasti dia mengalihkan pandangannya ke tempat yang lain. Dan waktu itu kebetulan pandangannya si Ali memang menuju ke arah ruangan mayat. Karena mau nggak mau itu kan ada di depannya dia. Dan waktu itu Ali yakin sekali dia nggak bermimpi, dia nggak berhalusinasi. Bed kedua dari sebelah kanan, kalian ingat itu bed siapa? Jenazah perempuan yang dicuri cincinnya oleh si Ali. Itu lagi-lagi si Ali melihat ada sesuatu yang menarik selimut jenazah tersebut dari bawah. Pelan-pelan jadi kayak digeret, yang kemudian membuat jenazah perempuan tersebut kelihatan sebagian wajahnya. Kalau kalian berpikir, paling itu angin gitu. Mana ada angin yang bisa ngegeret selimut saya? Kita boleh berpikir secara logika, tapi kita harus tahu logika itu batasnya di mana. Jadi ini kalau buat kalian-kalian yang skeptis, ya mungkin ini nggak akan nyampe kepada kalian. Dan yang perlu kalian ingat pada saat itu, posisi dari bed para mayat jenazah perempuan tersebut yang terlihat dari tempat di mana si Ali ini berdiri ya. Jadi kepala baru kaki. Jadi dia kayak vertikal gitu, lurus. Makanya ketika kemudian si Ali melihat selimut tersebut seperti ditarik dari bawah ya, itu yang kelihatan duluan sama si Ali itu adalah bagian rambutnya. Rambutnya tuh kebuka sedikit demi sedikit gitu, sampai sebagian mukanya itu kebuka, kemudian selimutnya berhenti. Persis dengan kejadian kemarinnya yang dialami oleh si Ali. Dan karena melihat hal tersebut, Ali yang shock, kaget kan, sampai dia sempat ngejatuhin gunting yang lagi dia pegang. Dan ketika dia ngejatuhin gunting, para perawat yang di situ kan nggak tahu apa-apa ya, yang dilihat sama si Ali waktu itu, ya marahin si Ali lah, maksudnya kayak kok ceroboh banget sih, kayak gitu aja jatuh gitu kan. Cuman si Ali waktu ya udahlah diem aja sambil nahan rasa takut yang ada di dalam hatinya. Karena waktu itu dia bilang tangannya tuh udah gemeteran. Bahkan waktu itu si Ali mengumpamakan ya, walaupun waktu itu dia berdiri, dia membantu para perawat itu mengkafani jenazah korban tabrak kereta api tersebut, tapi sebenarnya di dalam diri dia itu separuh jiwanya dia itu udah pingsan duluan. Satu-satunya alasan yang kemudian membuat si Ali itu tetap berada di sana dan bisa berdiri walaupun kakinya gemeteran, yaitu karena dia sedang berusaha untuk bersikap tetap profesional. Dan kata Ali waktu itu dia benar-benar berusaha untuk memfokuskan diri dia dan pandangan dia itu benar-benar ke arah jenazah yang sedang dikafani. Jadi waktu itu jenazah sudah ditutupi setiap lubang yang ada di badannya gitu kan ya. Kemudian mulai dibungkus gitu, mulai diikat dari ujung kaki gitu. Dan kata Ali waktu itu dia sempat melawan keinginan hatinya yang sangat kuat, yang seolah-olah kayak nyuruh dia, ayo lihat lagi dong, gue penasaran ini selanjutnya gimana gitu. Tapi waktu itu Ali bersikeras dengan dirinya sendiri, enggak, jangan nengok, udah begini aja. Bahkan kalau bisa setelah nanti selesai ngelakuin ini, terus kamu keluar dari ruangan jenazah ini, kamu gak usah nengok-nengok ke arah sana. Dan ketika dalam proses si Ali ini lagi pengen pura-pura fokus dengan apa yang ada di depannya, jadi waktu itu kalau kata Ali situasinya dia lagi ngiketin tali kafan di bagian tangannya si jenazah korban tabrak kereta api tersebut. Kemudian dia juga lagi ngiketin di bagian lehernya tali ya. Waktu dia lagi ngiket tersebut, set gitu ya, ada suara manggil dia dari depan, Mas Ali. Dan waktu itu karena Ali lagi-lagi berpikir bahwasannya yang manggil dia itu mungkin aja ada perawat yang tiba-tiba masuk kan, ada butuh sama dia, kemudian manggil dia. Ali kan gak kepikiran macem-macem dong. Akhirnya si Ali ini ngelihatlah ke arah depan, dia mengangkat wajahnya, pengen tahu siapa yang manggil dia sambil bilang gini, ya. Jadi dia ngejawab, dia ngerespon. Dan kalian tahu apa yang dia lihat? Yang Ali lihat pada saat itu persis di depannya, karena di depannya kan benar-benar langsung kelihatan tuh bed kedua dari sebelah kanan, posisinya jenazah perempuan yang ia curi cincinnya tersebut. Saya bingung menggambarkannya. Jadi dia kan posisinya begini ya, jadi ke bagian belakangnya kepalanya tuh begini loh. Jadi kayak orang kayang, tapi yang bengkok tuh bagian kepalanya saja, badannya tetap tiduran gitu di atas bed, nggak bergerak. Jadi cuman kepalanya doang yang melihat seperti ini, yang kayak memutar gitu melihat ke arah si Ali sambil nyengir gitu. Kayak gitu. Dan di sanalah si Ali akhirnya udah nggak kuat lagi ya.
Dia lari dari ruangan tersebut, dia ninggalin semua pekerjaannya. Dia belum selesai tuh mengkafani mayat tersebut yang ada di depannya itu. Bahkan ketika dia lari itu dia sampai nabrak-nabrakin beberapa perawat yang ada di sekitarnya kan. Bener-bener dia kabur dari dalam kamar jenazah itu, udah nggak mau ngeliat siapa-siapa lagi. Dan selama dia lari, kalau kata si Ali, nggak tahu itu perasaan dia atau bukan, nggak tahu apakah itu sosok perempuan tersebut atau bukan ya. Intinya sepanjang langkah kakinya si Ali ini berlari keluar dari dalam ruangan jenazah tersebut, terdengar suara cekikikan perempuan. Saya nggak mau niruin suara cekikikannya seperti apa karena takut ada yang kepanggil nanti datang kan gawat. Dan karena Ali sebel banget dengan suara cekikikan perempuan tersebut, kata Ali, ketika dia keluar dari kamar jenazah itu, dia udah keluar dari pintu pertama ruangan tersebut, dia ini marah-marah lah, kayak ngeluarin emosinya kan, sambil ngeluarin kata-kata kotor juga, ngomong brengsek, kurang ajar, kayak gitulah. Dan ketika kemudian si Ali ini larinya udah sampai di lorong di mana tempat dia seharusnya bisa keluar melalui gerbang belakang gitu ya, karena itu adalah gerbang pembatas antara selasar timur rumah sakit ya, bagian privacy rumah sakit dengan bagian dunia luar. Nah, sebelum dia sampai ke gerbang tersebut, dia ketemu sama pamannya, si Pak Soleh. Waktu itu ada parno juga kan si Ali ini, Pak Soleh beneran apa bukan nih, jangan-jangan saya dikerjain lagi gitu. Jadi si Ali ini sempet diem, dia matung dulu ngeliatin si Pak Soleh dari atas sampai bawah gitu. Waktu itu si Ali ini bilang ya, dia inget Pak Soleh ini berdiri di depan dia sambil bawa segelas kopi sama seplastik isi gorengan. Dan waktu itu si Pak Soleh nanya, karena dia kayak diliatin gitu sama Ali kan dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah gitu, "Kamu kenapa?" Dan ketika si Ali ini mendengar Pak Soleh ngomong gitu sama dia, di sanalah akhirnya dia yakin, oh iya, ini mah beneran pamannya saya gitu, karena cara ngomongnya sama, suaranya sama. Dan sebenarnya waktu itu si Ali udah punya niat pengen minta tolong sama pamannya. Dia udah pengen jujur aja lah, udah saya pengen jujur, pengen ngomong gitu, saya udah gak kuat lagi begini. Cuman ketika baru aja dia maju satu langkah, pengen ngedeket ke arah pamannya, pengen ngomong gitu, pengen ngucap minta tolong, dia ngeliat dari tembok. Jadi gini ya, supaya kalian bisa membayangkan gitu ya. Ini lorong. Bayangkan tangan saya ini adalah dinding dari lorong tersebut. Jadi kalau kalian keluar dari lorong itu, belok ke kanan, itu adalah ruangan ronsen, ruangan pokoknya segala macam lah yang berhubungan dengan hal-hal berat gitu di rumah sakit. Dan kalau misalkan kalian keluar dari lorong, belok ke arah kiri, itu ada gudang, tempat naruh peralatan bebersih gitu ya. Kemudian di sebelah gudang tersebut baru ada kamar jenazah. Nah, ketika itu si Ali dan juga si Pak Soleh berdiri di lorong ini. Otomatis di sebelah mereka berdiri ini adalah dinding dari gudang dong, oke? Dan ketika itu si Ali melihat dari dinding yang berbatasan langsung dengan gudang tersebut, ada perempuan nembus dinding dong. Nembus secus, kelihatan banget langsung berdiri di belakangnya Pak Soleh. Dan perempuan tersebut wajahnya persis sekali yang dilihat oleh Ali ketika dia merasa rep-repan di kamar kos-kosannya. Dan wajah tersebut adalah wajah dari jenazah perempuan yang dia curi cincinnya. Kondisinya masih sama, tidak berbusana, kemudian rambutnya lepek, kotor, panjangnya ya sedikit melebihi pundak. Dan Ali bilang waktu itu dia sendiri tidak tahu apakah sosok yang dia lihat itu adalah betul-betul arwah penasaran dari perempuan yang dia curi cincinnya, ataukah dia hanya sekedar jin yang berkamuflase gitu kan. Cuman yang jelas ketika dia melihat sosok tersebut berdiri di belakang Pak Soleh gitu, di situ titik si Ali ini ngerasa ya udah, saya minta ampun, saya minta maaf. Jadi dia nggak ngomong apa-apa sama Pak Soleh, dia tiba-tiba langsung jatuh, duduk kayak bersimpuh gitu ya, duduk bersimpuh sambil gini-giniin tangannya ke arah si sosok yang dia lihat gitu. Tapi Pak Soleh nggak sadar ya sosok tersebut berdiri di belakangnya. Waktu itu si Ali bilang, maafin saya Mbak, ampunin saya udah mencuri cincinnya, saya akan kembalikan cincinnya, saya akan balikin cincinnya, ampunin saya. Dan setelah itu Ali nggak tahu ya apakah dia pingsan ataukah apa gitu, karena dia benar-benar kayak kehilangan separuh kesadarannya. Yang jelas waktu itu ketika dia udah bangun, dia udah dibawa sama si Pak Soleh lagi dibopong gitu ya posisinya, menuju ke ruangan periksa yang ada di bagian depan. Dan di sanalah akhirnya semalaman itu dia nangis nggak berhenti-berhenti, kata Ali, karena dia ngerasa sangat bersalah. Dia tuh kayak ngerasa malu banget sama diri dia gitu. Apalagi ketika kemudian dia pada akhirnya memutuskan untuk jujur sama pamannya ya, sama Pak Soleh. Dia menceritakan dari awal sampai akhir, sampai kejadian ketika dia beberapa hari belakangan dihantui gitu ya dengan sosok tersebut. Dia tuh ngerasa malu gitu dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan waktu itu mungkin ya karena sayang lah ya sama Ali, sudah pasti Pak Soleh ini sempat marah sama Ali. Maksudnya kayak, kamu itu punya saya, kenapa kalau kekurangan sesuatu kok minta tolongnya nggak sama saya gitu, malah kamu mencuri, apalagi mencurinya sama seseorang yang udah nggak ada gitu, udah jadi jenazah masih kamu curi. Tapi meskipun marah-marah seperti itu, pada akhirnya Pak Soleh ini menawarkan bantuannya. Dia bertanya lah kepada Ali, sekarang cincinnya mana, tolong dibalikin. Dan waktu itu sambil tetap nangis gitu, cincinnya udah saya jual,
Pak, cincinnya udah saya jual. Jadi si Ali tuh bener-bener ketakutan lah, karena dia mikirnya kan cincin udah dijual, ya nggak ada lagi di tangan dia itu cincin, gimana mau bisa balikin. Tapi waktu itu Pak Soleh bilang ya sama si Ali, udah pokoknya gimana caranya kamu balik lagi ke toko emasnya, kamu beli lagi cincin tersebut. Nggak masalah kalau harganya lebih mahal, nanti pakai uang Bapak saja. Dan sebenarnya waktu itu sempat terjadi sedikit nego-nego lah ya antara si Ali dan juga Pak Soleh. Karena waktu itu si Ali ini masih kepengen gini loh, maksudnya, Pak, kalau misalkan cincinnya bisa saya bisa saya beli lagi gitu ya. Cara saya ngebalikinnya nanti tinggal saya masukin aja ya ke jari jenazah gitu, maksudnya supaya nggak ketahuan nih kalau misalkan si Ali ini sempat mencuri cincin tersebut, karena bagaimanapun kan si Ali masih memikirkan bagaimana image dia nantinya kan, kalau misalkan pihak rumah sakit tahu dia pernah mencuri gitu, takutnya orang-orang pada memandang dia sebelah mata. Cuma waktu itu kata si Ali, Pak Soleh itu melarang dia melakukan hal tersebut, karena Pak Soleh kepengennya Ali ini gentle lah ya untuk mengakui bahwasanya dia pernah berbuat salah dan nantinya bisa membuktikan bahwa ya dia pengen berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi bagaimanapun ya Ali ini harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Tapi sebenarnya selain itu ya, hal yang kemudian menjadi alasan lain dari Pak Soleh melarang Ali melakukan hal tersebut adalah ya karena kalau menurut Pak Soleh, jenazah dari perempuan yang dicuri cincinnya oleh si Ali itu udah nggak ada di rumah sakit. Ya kalian nggak salah dengar, Pak Soleh bilang bahwasanya jenazah dari perempuan tersebut sudah diambil oleh pihak keluarganya tadi pagi jam 10 dan kemungkinan besar memang sudah dimakamkan oleh pihak keluarganya. Jadi jam 10 tadi pagi, hari yang sama, tapi sebelum jam dimana si Ali ini shift malam ya, itu jenazah perempuan sudah nggak ada di rumah sakit. Dan kenapa Pak Soleh bisa yakin akan hal tersebut? Ya karena kan dari pagi sampai siang dia yang shift di sana, dia yang menjaga di sana, membersihkan di sana, dia menyaksikan benar jenazah itu diambil sama keluarganya. Dan waktu itu Ali sama Pak Soleh sempat berdebatnya kenapa? Karena Ali yakin malam itu, di malam shift itu ya, dia ngelihat itu jenazah masih ada, masih terbaring di kamar jenazah. Justru yang membuat si Ali ini lari tunggang-langgang dari dalam kamar jenazah itu ya karena ngelihat si jenazah tersebut penakut-nakuti dia gitu. Tapi waktu itu Pak Soleh bersikeras ya, nggak ada, jenazah itu udah nggak ada di rumah sakit, dari jam 10 udah dibawa keluarganya. Dan kata Ali ketika dia melihat pamannya udah bersikeras ya, udah secara tegas mengatakan bahwa saya nggak salah lihat, beneran itu udah dijemput sama pihak keluarganya. Ya waktu itu si Ali cuma bisa diem aja, dia nggak bisa melawan. Yang pada saat itu akhirnya hanya menyisakan pertanyaan saja di benaknya si Ali, kalau misalkan itu jenazah sudah diambil dari pihak keluarganya ketika jam 10 pagi, which is di hari yang sama sebelum jam shift malamnya si Ali ini tiba. Terus malam itu yang dilihat sama si Ali itu siapa? Jenazah yang jelas-jelas dia lihat terbaring di bed kedua dari kanan, kemudian bergerak menakut-nakuti si Ali, itu sebenarnya ada atau enggak gitu. Dan singkat cerita si Ali ini langsung menuruti perkataan pamannya ya. Pagi harinya ketika jam shift malam dia sudah selesai, dia ini langsung pulang ke rumahnya untuk bebersih badan, kemudian dia pergi ke toko emas tempat dimana dia menjual cincin yang dia curi. Dan kalau kata si Ali, awalnya agak susah ya bagi dia untuk membujuk pihak toko emas agar mau menjual lagi cincin tersebut, karena kalau kata pelayan dari toko emas tersebut, yang pertama kali dia temui adalah cincin yang biasanya dibeli oleh pihak toko emas yang nggak ada surat-suratnya gitulah ya, itu biasanya akan dilebur dulu dan akan dijadikan model lain. Tapi waktu itu si Ali ini sampai mohon-mohon lah sama pelayan itu, tolong mas, sampai dia menceritakan lah yang sejujurnya bahwasanya, mas itu cincin dari orang yang udah meninggal loh mas gitu. Dan saya sempat dihantuin beberapa hari belakangan ini, dan saya sempat dihantuin beberapa kali oleh sosok pemilik dari cincin tersebut karena memang dia meminta balik cincinnya. Tapi waktu itu si Ali nggak ngomong ya kalau dia mencuri, karena kan ya bagaimanapun namanya mencuri kan itu adalah tindakan pidana, dia takut jadi panjang urusannya. Dan nggak tahu apakah karena emang ngerasa takut dengan cerita yang diberikan oleh si Ali, atau justru dia ngerasa kasihan dengan si Ali yang waktu itu sampai berkaca-kaca kan minta cincinnya bisa dibalikin. Akhirnya pelayan tersebut bilang nih sama Ali, ya udah saya coba ngomong ya sama yang punya toko emas ini. Jadi waktu itu si Ali sempat ngeliat lah ya sepintas pelayan tersebut nyamperin koko-koko yang punya toko emas tersebut. Dia nggak tahu pelayan tersebut ngomong apa sama koko tersebut, hingga pada akhirnya pelayan itu berhasil membujuk pemilik toko emas tadi untuk mau mengembalikan cincinnya si Ali. Walaupun waktu itu kata Ali dia harus menebus dengan harga hampir 2 kali lipat dengan harga jual yang sebelumnya didapatkan oleh si Ali. Tapi ya mau gimana pun namanya butuh kan si Ali, nggak apa-apa lah, akhirnya dia tebus lagi itu cincin dengan tambahan uang yang diberikan oleh Pak Soleh sebelumnya kan. Dan setelah dia mendapatkan lagi cincin tersebut, dia langsung datang ke rumah sakit, walaupun itu
bukan jam shiftnya dia kerja ya, secara pribadi dia menemui Pak Soleh dan dia ngadu lah, kayak laporan lah ya gitu sama Pak Soleh, Pak ini cincinnya udah bisa saya dapetin lagi. Dan tanpa menunggu lama, bahkan di hari itu juga Pak Soleh ini sampai izin untuk tidak menyelesaikan shift siangnya pada waktu itu demi mengantarkan si Ali ini ke rumah tempat dimana jenazah perempuan tersebut berada. Jadi waktu itu Pak Ali ini kan ya udah bestie lah ya sama karyawan-karyawan yang ada di rumah sakit itu. Dia nanya lah sama supir ambulans yang sebelumnya dipakai untuk mengantarkan jenazah perempuan tersebut pulang. Dan yang gak sulit bagi Pak Soleh untuk akhirnya mendapatkan alamat tersebut, akhirnya dia pergilah sama si Ali untuk mendatangi rumah keluarga dari perempuan itu. Dan kata Ali ketika dia dan juga pamannya sampai di rumah dari keluarga almarhumah, di sana masih terlihat ya banyaklah orang yang datang berduka cita, mungkin ya itu kan baru 3 hari dia meninggal dunia. Masih ada tenda-tenda juga ya mungkin yang kalau di malam harinya nanti dipakai untuk orang-orang yasinan mungkin kan. Nah di sanalah kemudian si Ali dan juga si Pak Soleh ini secara khusus meminta waktu kepada keluarga almarhumah untuk bisa bicara dengan orang tuanya. Dan ketika dipertemukan dengan orang tua dari jenazah perempuan tersebut, si Ali ini ya sambil nangis-nangis lah ya, secara refleks dia nangis, dia benar-benar minta ampun, dia sampai duduk duduk sujud gitu loh, bukan sujud sih. Jadi orang tuanya perempuan itu kan duduk di sofa gitu ya, jadi si Ali tuh duduk di bawah sambil megang kaki dari kedua orang tua almarhumah sambil minta maaf kan. Dia minta maaf, dia menceritakan semuanya kalau dia sempat mencuri cincin dari almarhumah gitu kan. Cuma dia tidak menceritakan kalau selama ini dia dihantui oleh sosok yang menyerupai almarhumah demi menjaga perasaan orang tuanya. Dan waktu itu Ali udah bilang ya, dia udah dinasehatin sama Pak Soleh sebelum mereka sampai ke rumah orang tua dari almarhumah, kalau misalkan orang tua almarhumah ini kecewa nih ya, kalau misalkan kasus ini mau dijadiin tindak pidana, kamu harus terima loh, karena bagaimanapun ini adalah cara kamu bertanggung jawab. Dan waktu itu dengan berat hati ya mau nggak mau ya, karena dia juga ngerasa bersalah dan pengen lepas gitu dari semua gangguan itu, dia pengen hidup tenang. Ya Ali ya udah gitu, maksudnya dia udah pasrah, dia nggak bisa berbuat apa-apa dong. Tapi untungnya ketika kemudian mereka berdua datang meminta maaf secara tulus gitu ya, si Ali sampai sujud-sujud, akhirnya orang tua dari almarhumah itu memaafkan Ali tanpa sama sekali mau memperpanjang masalah tersebut, apalagi membawa ke jalur polisi. Dan dari sanalah kemudian si Ali juga mendapatkan cerita lengkap ya dari bagaimana almarhumah itu meninggal dunia. Jadi kalau kata si Ali, almarhumah itu namanya adalah Tati. Ini bukan nama sebenarnya ya, karena demi privasi keluarga dari korban. Jadi kalau menurut cerita orang tuanya almarhumah Tati, waktu itu Tati ini posisinya baru saja pulang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Jadi dia tuh bekerja sudah bertahun-tahun lah, dari umur belasan tahun. Ketika dia sudah menjelang usia 26 tahunan, dia pulang lah ke Indonesia. Dan waktu itu memang pulangnya rencananya dia pengen menikah. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, pada saat itu dia ini dijemput sama pacarnya. Bisa dikatakan tunangannya lah, orang yang akan dinikahi dia nanti ketika dia pulang. Dan tunangannya yang pada saat itu menjemput si Tati itu kan bawa motor. Mereka jalanlah pulang dengan motor tersebut, mereka boncengan. Nah ketika mereka berboncengan satu sama lain ini, di tengah jalan mereka ditabrak oleh sebuah mobil yang sama sekali tidak berhenti. Orang tuanya si Tati bilang waktu itu si Tati ini kondisinya luka parah ya, belum meninggal di tempat sebenarnya, sempat dibawa ke rumah sakit. Yang dilihat sama si Ali masuk UGD itu loh. Nah itu yang dilihat sama si Ali, ternyata tidak lama setelahnya si Tati ini meninggal dunia. Sementara kalau misalkan tunangannya itu dalam kondisi tidak sadarkan diri di rumah sakit yang sama sebenarnya juga. Tapi di sini si Ali juga nggak tahu ya apakah cincin yang dia curi itu adalah cincin pertunangan almarhumah Tati dengan kekasihnya atau bukan gitu. Dia nggak mau mempertanyakan hal yang terlalu pribadi seperti itu. Tapi ketika kemudian si Ali dan juga si Pak Soleh ini sudah selesai bersilaturahmi gitu ya, mereka kan mau pulang nih. Dan ketika mereka pengen jalan keluar, waktu itu kata Ali dia sempat melihat ada sebuah bingkai foto yang ditempel di dinding. Waktu itu ada foto perempuan, rambutnya memang panjang sepundak gitu, tipis, rambutnya lurus. Kata orang tuanya almarhumah waktu itu memberitahu sama si Ali ya, itu Tati, itu almarhumah. Dan kata Ali ketika kemudian dia melihat foto almarhumah di dinding tersebut, dalam hatinya dia kembali meminta maaf. Si Ali ini bilang gini, Mbak, cincinnya sudah saya kembalikan ya, tolong mulai sekarang jangan ganggu saya lagi, saya pengen hidup tenang, maafkan saya kalau saya pernah berbuat salah. Dan setelah kejadian tersebut ya, setelah kemudian Ali ini sudah selesai mengembalikan apa yang harus dia kembalikan kepada orang tua almarhumah Tati, sebenarnya dia sudah tidak mendapatkan gangguan apapun sama sekali. Cuma mungkin rasa trauma dia saja yang masih menyimpan rasa-rasa ketakutan gitu, yang pada akhirnya membuat si Ali ini sempatlah beberapa waktu lamanya nggak mau balik ke kamar kosannya gitu
gitu. Dia takut tidur sendirian di kamar. Jadi dalam waktu beberapa bulan lah, dia itu lebih sering menghabiskan waktunya itu di rumah pamannya, Pak Soleh. Jadi dia lebih sering nginep di sana. Dan kalau kata Ali, setelahnya dia melanjutkan hidup ya seperti biasa aja lah. Dia masih bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit tersebut. Sebenarnya ya adalah beberapa cerita-cerita horor, cerita-cerita seram, namanya juga kerja di rumah sakit. Cuma kalau bagi Ali tidak ada pengalaman yang lebih menyeramkan dari pengalaman yang dia alami ketika dia mencuri cincin dari almarhumah Tati. Dan di sini secara khusus ya si Ali ini berpesan kepada kita semua yang mendengarkan kisah dia, jangan meniru segala sesuatu hal negatif yang pernah dia lakukan di masa lalu. Biarlah itu menjadi masa lalu kelamnya si Ali, dan dia berharap bahwasanya semua pembelajaran yang buruk itu bisa kita tinggalkan, bisa kita ketahui resikonya apa, konsekuensinya apa, jadi kita bisa lebih bijak untuk melakukan sesuatu demi masa depan kita. Sebenarnya ada pembelajaran yang cukup penting, sebenarnya klise ya, tapi cukup penting dari cerita ini, bahwasanya kita jangan sekali-kali loh mengambil barang yang bukan menjadi hak kita. Dan buat teman-teman ya, mungkin yang di luar sana, mungkin sewaktu-waktu kalian menemukan kecelakaan gitu ya dari korban gitu, kemudian melihat ada barangnya yang tercecer di jalan gitu, jangan sekali-kali kepikiran kalian pengen nge-keep barang itu, pengen ngambil barang itu dengan alasan lah yang punya juga nggak akan tahu, dia kan udah meninggal gitu, atau keluarganya juga nggak akan ada yang tahu. Jangan ya, jangan sekali-kali, karena bagaimanapun itu bukan hak kalian, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ya udahlah, biarkanlah orang yang sudah meninggal dunia itu tenang dengan apa yang ada di diri dia, terlepas dari percaya atau tidaknya kalian bahwasanya sosok-sosok seperti itu ada, yang merasa penasaran ketika ada sesuatu di dalam diri dia atau punyanya dia yang terambil oleh orang lain. Ya kalian harus sadar bahwasanya mencuri, mengambil sesuatu yang bukan milik kita itu adalah sesuatu yang salah. Jadi jangan sampai kalian diteror dulu kayak si Ali gitu ya, baru kalian sadar gitu. Jangan, karena apa yang dialami oleh Ali itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga, dan bahkan sampai detik ini masih meninggalkan trauma bagi dia. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Ali yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kita semua. Banyak pembelajaran yang ada di sana untuk kita ambil hikmahnya. Salam untuk Pak Soleh dan juga istrinya. Semoga selanjutnya setelah ini kehidupan kalian akan berjalan dengan tenang-tenang saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Jangan lupa di like dan juga di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu kalian ya.